Bab 491 bocah kecil ini agak aneh. Pria muda kulit hitam itu meraih pergelangan tangan Ye Qingyu, dan dengan keras meremasnya. Saat itu, dia sudah bisa membayangkan bahwa dia akan sangat cepat mendengar suara tulang di tangan Ye Qingyu yang patah dan patah, mendengar suara jeritan tragis Ye Qingyu. Tapi, saat berikutnya, kekuatan pantulan yang datang dari telapak tangannya membuat pemuda kulit hitam itu menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pada saat dia memutar, tangan Ye Qingyu bahkan tidak bergerak sedikit pun. Ada kulit kaget yang muncul di wajah pemuda itu, lalu dia mencibir, "Aku meremehkanmu, tapi, mengira kamu berani melawan. Awalnya, aku hanya akan melumpuhkan tanganmu, tapi sekarang, aku akan meretas pisahkan seluruh anggota tubuhmu." Saat dia selesai, dia tanpa sadar menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk memutar di telapak tangan Ye Qingyu. Pergelangan tangan Bu Ye Qingyu bahkan tidak bergerak dengan itu. Bagaimana ini mungkin? Kamu, kulit pemuda kulit hitam akhirnya berubah. Pada saat itu, dia akhirnya mulai menyadari ada yang tidak beres. Pemuda itu memegang pergelangan tangan Ye Qingyu, dan merasa bahwa apa yang dia ambil bukan terbuat dari daging dan darah, tetapi baja ilahi. Tidak peduli seberapa banyak dia mengerahkan kekuatan, tidak mungkin dia bisa menggerakkan pergelangan tangan Ye Qingyu sedikit pun. Mustahil, sampah kecil, aku akan melumpuhkanmu. Pemuda kulit hitam tiba-tiba merasa malu dan marah. Wajahnya berubah menjadi ganas. Mendengus pelan dan menggunakan kekuatan, dia meraih telapak tangan Ye Qingyu dengan kedua tangannya. Di dalam telapak tangannya, ada cahaya Yuan Qi yang melonjak dengan liar, langsung meledak dengan kekuatan terkuatnya. Dia ingin benar-benar merobek lengan Ye Qingyu. Tapi saat ini, Ye Qingyu juga pindah. Seperti yang direncanakan sebelumnya, pergelangan tangannya sedikit berputar. Telapak tangan kanan Ye Qingyu terlepas dari cengkeraman tangan pemuda. Pada saat ini, pemuda kulit hitam hanya bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat yang mulai meledak dari dalam telapak tangannya. Itu menyebabkan semua jarinya mati rasa, kehilangan semua sensasi. Dia tidak punya cara untuk menggenggam tangan Ye Qingyu lagi. Dan sebelum dia bisa bereaksi, Ye Qingyu sekali lagi menyerang. Itu mudah didapat. Tangan kanan pemuda kulit hitam, dipegang oleh tangan Ye Qingyu. Dengan twist, kaca, suara patah tulang bisa terdengar. Pemuda kulit hitam tertegun, lalu langsung mulai menjerit seperti babi disembelih. Tangan kanannya, pada saat itu, dibentak oleh Ye Qingyu seperti mematahkan ranting kayu busuk. Itu benar-benar rusak. Kemudian dengan suara yang tajam, patah tangan pemuda kulit hitam robek dari lengannya seperti kain robek. Ada tulang putih yang mematikan, serta darah segar yang muncrat. Meskipun ini bukan adegan paling brutal yang mereka saksikan, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hati semua orang tiba-tiba bergetar. Poin utamanya adalah wajah Ye Qingyu masih tenang dan tanpa ekspresi bahkan sampai saat itu. Itu tidak bisa membantu tetapi membuat hati orang-orang yang akrab dengannya sedikit bergetar. Dengan santai melempar tangan yang robek ke samping, Ye Qingyu mengangkat tangannya dan mendorong dengan ringan. Pemuda kulit hitam yang berteriak itu tiba-tiba seperti layang-layang yang talinya dipotong. Dia tidak bisa membantu tetapi terbang kembali. Di tengah serangkaian terengah-engah dingin, Ye Qingyu membungkuk dan mengambil potongan tangan Huang Tianxiang. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Ye Qingyu mengembalikan potongan tangan itu kembali ke Huang Tianxiang. Seorang ahli panggung laut pahit memiliki kekuatan untuk membuat daging tumbuh kembali. Tapi ini adalah proses yang sangat boros ki dan kekuatan darah. Seseorang bisa kehilangan bertahun-tahun dan bahkan puluhan tahun kultivasi. Dalam pertempuran kota cahaya, Lin Zeng terluka sampai hanya kepalanya yang tersisa, lalu membuat tubuhnya tumbuh kembali. Sebenarnya, ini telah menyia-nyiakan hampir 20 tahun kultivasi yang pahit. Setelah itu, dengan kekuatan pil roh yang Yu Junhan berikan, barulah dia berhasil pulih secara paksa. Tetapi jika seseorang mengambil bagian tubuh yang terpotong dan menyambungkannya kembali, maka prosesnya akan menjadi lebih mudah. Terima kasih Tuan. Huang Tianxiang agak tercengang. Dia tanpa sadar menerima potongannya. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan ini. Dalam desas-desus, bukankah fondasi seni bela diri Istana Tuan Ye belum dihancurkan,
dan Yuan Qi-nya lumpuh. Tapi kenapa, murid Greater One Sekte, memiliki kekuatan yang begitu kuat? Sebelumnya, dia telah mengalahkan ahli berturut-turut dari pasukan kekaisaran. Tapi dalam sekejap mata, seperti dia anak kecil, tangannya dirobek oleh istana Lord Ye. Semuanya entah bagaimana tidak realistis. Ye Qingyu menepuk pundaknya tanpa mengatakan apapun. Tetapi pada saat ini, murid sekte satu besar lainnya, akhirnya bereaksi. Kakak laki-laki, kamu baik-baik saja. Dia mematahkan tanganmu, dan dengan cepat menyambungkannya kembali seperti itu. Ada beberapa murid Greater One Sekte yang dengan cepat meringkuk. Mereka mendukung pemuda kulit hitam yang berteriak di tanah, yang bahkan tidak bisa merangkak. Ada seseorang yang membawa tangannya yang robek, dan membantunya menyambungkannya kembali pada saat pertama. Saat ini, ada seseorang yang menemukan bahwa ada lekukan telapak tangan yang jelas di dada pemuda kulit hitam itu. Itu pasti dari dorongan yang dilakukan Ye Qingyu dengan santai. Itu bahkan meninggalkan jejak telapak tangan, bahkan dengan kekuatan tubuh kedagingannya dan fakta bahwa dia dilindungi oleh Yuan Qi. Ini, kekuatan apa ini? Ada beberapa murid besar satu sekte yang menjadi bisu karena terkejut. Reaksi pertama murid Greater One Sekte lainnya adalah untuk menyerang dan mengelilingi Ye Qingyu serta para ahli dari pasukan kekaisaran. Semuanya memiliki ekspresi yang sangat marah. Tatapan mereka memandang Ye Qingyu seperti melihat seorang budak kurang ajar yang berani melawan tuannya. Dasar sampah, kamu berani menyakiti seseorang. Kenapa kau membuang-buang kata dengannya? Pertama tangkap dia, dan lumpuhkan kekuatan Yuan-nya, lalu kita bisa membuangnya di waktu senggang kita. Hehe, bocah kecil, apakah kamu ingin menyerahkan dirimu, atau kamu ingin membuatku bertindak dan menyeretmu keluar? Beberapa murid Greater One Sekte langsung bertindak. Jari-jari mereka terulur, 5 pilar Yuan Qi bergelombang membentuk serangan baru yang menuju ke tubuh Ye Qingyu. Kekuatan di puncak tahap Laut Pahit meledak tanpa diragukan lagi pada saat ini. Lindungi tuannya. Kelancangan. Ada beberapa ahli tentara kekaisaran yang mengeluarkan teriakan marah. Ye Qingyu tersenyum, melangkah maju. Saat kakinya mendarat di tanah, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Getaran udara murni yang tak terlihat meledak dan membuat ahli tentara kekaisaran yang melindungi di depannya menjauh. Dia mengangkat tangannya dan mengusap. Tanpa sedikit pun fluktuasi Yuan Qi, jaring Yuan Qi yang melonjak seperti kain robek, dengan santai dirobek olehnya. Apa? Setiap orang yang melihat ini tercengang. Adegan ini benar-benar terlalu luar biasa. Untuk begitu saja merobek kekuatan Yuan Qi. Tapi masalahnya adalah gesekan Ye Qingyu jelas tidak memiliki Yuan Qi di dalamnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum yang lain bereaksi, Ye Qingyu mengambil langkah maju. Dengan jari-jarinya terulur, dia menamparkan. Seseorang harus membalas budi dengan bantuan. Kamu juga menerima salah satu gerakanku. Ada hembusan angin samar yang dibawa oleh telapak tangannya. Tidak ada sedikit pun turbulensi Yuan Qi di dalamnya. Murid Greater One Sekte yang baru saja bertindak semuanya memiliki senyum penghinaan dan penghinaan di wajah mereka. Bocah kecil, jenis teknik iblis apa yang kamu gunakan barusan? Haha, kamu bahkan tidak memiliki persyaratan untuk membuatku menerima salah satu jurusmu. Bahkan sebelum dia selesai, Pak, suara ringan terdengar. Telapak tangan Ye Qingyu mendarat langsung di salah satu peti murid sekte besar. Murid sekte satu besar ini seperti sepotong kayu yang dipukul oleh palu yang sangat kuat. Dia tercengang, tidak mengerti mengapa dia terbang keluar. Yuan Qi pelindung yang sangat dia banggakan bahkan tidak menghentikan telapak tangan Ye Qingyu sedikit pun atau menimbulkan penyumbatan sedikit pun. Dengan kultivasinya di puncak tahap Laut Pahit, dia sama sekali tidak memiliki cara untuk menahan tamparan yang tampak begitu ringan dan tidak berdaya. Saat dia mendarat, setengah dari wajahnya seperti buah persik busuk yang membengkak. Ada beberapa gigi putih yang lepas, wajahnya berubah bentuk. Bocah, kamu berani. Untuk berani menyakiti murid junior saya, Anda ingin mati. Bunuh dia. Melihat pemandangan seperti itu menyebabkan beberapa murid sekte besar menjadi marah. Ye Qingyu tidak mengatakan apapun dan tidak mundur tapi malah maju. Dia langsung menghampiri dan mengangkat tangannya untuk menamparkan. Tanpa terburu-buru atau memperlambat, tamparan demi tamparan terjadi.
Pak, suara tamparan itu jelas dan keras. Murid satu sekte besar lainnya dikirim terbang. Kamu, ada beberapa murid besar satu sekte yang mata mereka terbuka karena marah. Mereka seperti siput yang jatuh ke rawa. Mata mereka terbuka lebar saat mereka melihat telapak tangan Ye Qingyu mendekat, tapi mereka tidak bisa mengelak. Bahkan jika mereka menggunakan semua kekuatan mereka, dan Yuan Qi mereka yang setengah langkah ke tahap Heaven Ascension diaktifkan dengan gila-gilaan sepenuhnya, itu tidak dapat memblokir telapak tangan itu sedikitpun. Saat garis-garis telapak tangan itu menjadi lebih jelas dan lebih jelas dan lebih jelas, mereka merasa seolah-olah ada palu baja yang menusuk telinga mereka. Dengan keras, semua orang merasakan penglihatan mereka menghitam, bintang-bintang muncul saat mereka dikirim terbang dalam keadaan setengah sadar. Pah, pah, pah. Satu demi satu, murid Greater One Sekte menjadi seperti batang kayu busuk. Tanpa kesempatan untuk melawan, tanpa cara memblokir bahkan satu serangan pun, mereka semua dikirim terbang oleh tamparan Ye Qingyu. Ye Qingyu pada saat ini seperti dewa perang telah merasuki tubuhnya. Kekuatannya tidak bisa dihentikan. Dari atas ke bawah, tidak ada sedikit pun fluktuasi Yuan Qi di tubuhnya, seolah-olah dia adalah orang normal. Tapi gerakan yang dia pegang memiliki kekuatan yang menakutkan. Tidak ada kilat, atau api atau asap, tetapi tidak peduli apa, murid-murid sekte yang lebih besar tidak memiliki cara untuk memblokirnya sedikit pun. Mereka hanya bisa melihat tamparan tanpa ampun mendarat di wajah mereka sendiri. Pada saat ini, ada raungan dan jeritan marah di tenda besar. Satu murid sekte besar dikirim terbang. Dua murid Greater One Sekte bergegas maju. Tiga murid besar satu sekte dikirim dengan cepat ke belakang. Empat murid besar satu sekte maju. Di tenda besar, terdengar suara tamparan yang jelas. Setelah beberapa saat, setelah serangkaian terengah-engah yang mengejutkan, tidak ada lagi murid sekte besar yang menyerang Ye Qingyu. Setengah dari Greater One Sekte terbaring di lantai, dalam kondisi setengah mati, memegangi wajah mereka. Mereka dengan pusing mengerang dan melolong, mencari gigi mereka sendiri di lantai. Mereka ternyata menderita luka berat. Setengah lainnya dari murid Greater One Sekte bersembunyi di samping. Tatapan yang biasa mereka anggap Ye Qingyu seperti mereka sedang melihat monster, dipenuhi dengan keterkejutan, kemarahan dan ketidakpercayaan. Saat ini, bahkan seorang idiot dapat melihat ada sesuatu yang tidak benar. Sepertinya karakter kecil ini hanya pada 3 atau 4 mata air budidaya roh tidak dapat dinilai menggunakan alasan normal. Pada awalnya, sekte satu besar tidak terlalu mementingkan Ye Qingyu. Mereka bergegas maju satu demi satu, tetapi setelah itu, mereka yang menyerang ke depan dikirim terbang kembali dengan kecepatan yang lebih besar. Setelah kemarahan dan kemarahan awal mereka, bahkan murid-murid sekte besar yang marah juga mulai bereaksi. Mereka tidak bisa lagi maju. Anak kecil ini agak aneh. Dia terlalu kuat. Bab 492 mengubah metode diskusi. Tidak hanya murid dari sekte besar, bahkan Lin Zeng, Ku Hanshan dan Li Guangdi sangat terkejut. Apa yang terjadi? Fakta bahwa Yayasan Bela Diri Ye Qingyu dihancurkan adalah sesuatu yang sangat mereka jelaskan. Bahkan Yu Junhan telah mengakui hal ini. Bahkan seseorang yang sekuat Yu Junhan tidak memiliki cara untuk membantu Ye Qingyu saat ini memulihkan kultivasi bela diri Yuan Qi-nya saat ini. Tapi adegan apa yang baru saja terjadi? Ada puluhan murid Greater One Sekte yang memiliki kultivasi yang mendalam. Hanya memilih salah satu dari mereka dan menempatkannya di mana saja di Heaven Wastelen Domain, kekuatan mereka sudah cukup untuk dihitung sebagai dominan di area itu. Untuk seseorang seperti Ye Qingyu, seorang, lumpuh, yang yayasan bela diri Yuan Qi-nya hancur, semuanya dihantam oleh tamparan demi tamparan. Lelucon macam apa ini? Jika semua orang bisa seperti ini setelah menghancurkan yayasan Yuan Qi mereka, maka semua orang di sini saat ini memiliki keinginan untuk menghancurkan yayasan itu sendiri. Ada juga beberapa orang yang bisa melihat beberapa kerumitan di dalamnya. Ye Qingyu tidak mengandalkan kekuatan Yuan Qi murni dalam mengirim murid-murid sekte besar terbang. Itu adalah kultivasi tubuh kedagingannya. Tapi seberapa kuat tubuh dagingnya, untuk dapat mencapai level seperti itu dan mencapai hasil seperti itu. Kamu, sampah kecil, siapa kamu?
Berani menjadi begitu sombong dan melukai begitu banyak murid sekte yang lebih besar, tahukah kamu, apa yang kamu lakukan? Seorang murid sekte besar yang tampak agak lebih muda menunjuk ke arah Ye Qingyu. Dia tergagap, tidak tahu apakah itu karena amarah atau ketakutan. Murid sekte satu besar yang belum terkena, juga berkumpul bersama. Mereka berdua kaget dan marah, menatap tajam ke arah Ye Qingyu. Ye Qingyu tidak mengatakan apapun. Dia mengeluarkan sapu tangan putih dari lengan bajunya, dan mulai menggosok lembut tangan kanannya. Baru saja, tangan inilah yang telah mengirim murid-murid sekte besar terbang. Murid satu sekte besar yang melihat pemandangan ini marah dan penuh kebencian. Saat dia perlahan dan rapi menyekat tangannya, dengan jentikan biasa, kain putih itu terlempar keluar. Bahkan sebelum mendarat di tanah, itu berubah menjadi bubuk. Baru saat itulah Ye Qingyu mengangkat kepalanya dan berbalik untuk menghadapi murid sekte besar yang terkejut dan takut. Dengan tenang, siapa aku? Haha, tentu saja aku tuan rumahnya. Tuan rumah. Murid muda sekte besar itu terkejut. Ye Qingyu menggunakan tatapan tanpa emosi dan tenang untuk memandangnya dengan, aku adalah makhluk hidup yang berasal dari Heaven Wastelen Domain. Aku adalah salah satu warga asli dari domain ini. Semua leluhurku telah menjalani seluruh hidup mereka di domain ini, my teman dan keluarga, saudara laki-laki dan perempuan saya akan melindungi dunia ini. Anak-anak dan cucu saya akan hidup dan berkembang di dunia ini, mungkinkah saya bukan tuan rumah tempat ini? Petik 2. Saat kata-kata ini diucapkan, para ahli militer itu merasa napas mereka semakin cepat, meskipun Lin Zeng dan yang lainnya tidak terlalu terpengaruh. Setiap kata dari kalimat Ye Qingyu benar-benar seperti yang dirasakan hati mereka. Belum lama ini, ketika murid-murid sekte yang lebih besar menggunakan kekuatan mereka untuk menekan mereka, ketika mereka terus merujuk mereka ke udik kelas rendah, dan semut yang lemah, masing-masing dari mereka merasakan penghinaan dan kemarahan yang ekstrim. Tetapi selama ini, mereka tidak dapat memikirkan argumen terkuat dan terkuat yang dapat mereka gunakan untuk melawan penghinaan mereka. Bahkan saat mereka bertarung, mereka dikalahkan secara berurutan oleh lawan mereka. Tetapi pada saat ini, Ye Qingyu menggunakan metode yang sangat kuat untuk menamparkan kesombongan anggota sekte besar ini menjadi beberapa bagian. Kemudian dia menggunakan istilah, "host," untuk menyangkal lawan-lawannya. Setiap pemimpin militer merasakan darah panas di tubuh mereka membara, seolah ada nyala api di dalamnya. Mata yang mereka lihat pada Ye Qingyu dipenuhi dengan kebanggaan serta rasa hormat yang tidak terselubung. Ini adalah rasa hormat yang datang dari hati mereka, dari tulang mereka, rasa hormat yang cukup untuk membuat mereka melayani sampai mati baginya. Bahkan Lin Zeng tidak bisa membantu tetapi sedikit tercengang. Dia tidak bisa menahan nafas dalam kekaguman terhadap Ye Qingyu di dalam hatinya. Lin Zeng adalah jenius paling luar biasa yang muncul dalam 50 tahun terakhir ini dari kerajaan salju. Ketika dia menghadapi Ye Qingyu yang menunjukkan bakatnya, dia tidak bisa tidak mengakui dari hatinya sendiri bahwa sejak Ye Qingyu mulai bangkit, era miliknya, menteri yang tepat, mulai memudar sedikit demi sedikit. Gelombang baru akan menenggelamkan gelombang lama. Tuan rumah, haha, ini benar-benar menggelikan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, benar-benar konyol, kata seorang murid sekte besar dengan kaget dan marah. Murid Greater One sekte yang tampak sedikit lebih tua juga tertawa karena sangat marah. Hahaha, tuan rumah, ini adalah lelucon terbesar yang pernah saya dengar, domain Anda, sangat lemah. Itu bahkan belum sepenuhnya membentuk hukumnya sendiri, dan tidak memiliki cara untuk menahan kekuatan tahap Heaven Ascension. Anda hanya beberapa cacing menyedihkan kelas rendah yang hidup di selokan. Di 1000 dunia luas, apakah Anda tahu bahwa ada klasifikasi di antara domain? Ada 9 kelas untuk sebuah domain, tetapi domain Anda bahkan tidak dapat menahan kekuatan tahap Heaven Ascension. Menyedihkan. Haha, kamu tidak tahu apa-apa, namun kamu menyebut dirimu tuan rumah dunia ini. Ye Qingyu mengerutkan kening. Di 1000 dunia yang luas, menurutmu ada klasifikasi 9 kelas. Dia tidak pernah berinteraksi dengan informasi seperti itu. Tapi dari wajahnya, itu tajam dan telanjang, kebenaran yang telanjang. Melalui nada kata-kata ini, ada bau samar darah di dalamnya.
Begitu ada klasifikasi, akan ada orang yang lebih tinggi dan lebih rendah. Begitu ada yang atas dan bawah diputuskan, pasti ada siapa yang dikuasai dan penguasa. Begitu ada penguasa, akan ada orang yang diperintah, orang yang dibunuh dan orang yang sepenuhnya ditindas. Tampaknya yang disebut 1000 dunia luas ini benar-benar seperti yang orang-orang khawatirkan sebelumnya. Semua domain tidak begitu damai. Pembunuhan dan invasi, domain yang saling bertarung, adalah pertanyaan abadi. Melihat bahwa Ye Qingyu tidak berbicara, mereka mengira dia ketakutan. Melihat ini, sekte yang lebih besar mendapatkan kembali semangatnya. Haha, nak, sekarang kamu tahu latar belakang kami, apa kamu takut? Dia mulai tertawa, kepalanya terangkat. Di matanya, sekali lagi ada arogansi. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kamu tahu kamu tidak punya apa-apa untuk membantahku, kan? Ye Qingyu tersenyum, menganggukkan kepalanya. Dia menerima tanpa mengelak, saya benar-benar tidak bisa membantah ini. Haha, karena Anda tidak dapat mengajukan argumen apapun, dan tidak dapat menyangkal kata-kata saya, maka berhentilah melawan. Mungkin sekte yang lebih besar kami akan mengampuni hidup Anda, seorang murid sekte satu besar mencibir saat dia berkata dengan arogan. Tidak bisa mengajukan argumen apapun. Ye Qingyu dengan tenang berkata, siapa yang mengatakan itu? Alasan saya tidak membantahnya hanya karena saya terlalu malas untuk melakukannya. Tamu mencoba untuk mendominasi tuan rumah, dan ingin menjadi tuan rumah sendiri. Karena Anda tidak mendengarkan alasan, maka saya akan mengubah metode dalam cara saya mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, Ye Qingyu mengacungkan tinjunya. Kemudian dia mengambil langkah demi langkah menuju murid-murid besar satu sekte yang masih berdiri secara paksa. Seperti itu, kulit para murid sekte satu besar yang mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi berubah secara berlebihan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Ada seorang murid sekte besar yang gagap saat dia menunjuk ke arah Ye Qingyu, mundur selangkah demi selangkah. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Adegan sebelumnya di mana Ye Qingyu telah menamparkan murid seniornya seperti kayu yang membusuk masih membuatnya ketakutan. Ye Qingyu memiliki senyum yang sangat lembut dan hangat. Apa yang saya lakukan? Saya hanya mengubah metode yang saya gunakan untuk bernalar denganmu. Jangan pergi terlalu jauh. Murid Greater One Sekte yang lebih muda tiba-tiba memiliki wajah yang menyeramkan. Kamu adalah seorang kultivator tubuh bukan? Sangat jarang bagi tubuh untuk dikultivasikan sedemikian rupa. Tetapi jika Anda benar-benar ingin hanya mengandalkan kultivasi tubuh untuk menekan jalur bela diri Yuan Qi, Anda benar-benar sedang bermimpi. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, telapak tangannya bergerak. Pedang miniatur yang berkilauan dengan cahaya keemasan mulai melayang di atas telapak tangannya, berputar dan berputar. Dengan sebuah jentikan, itu tiba-tiba membesar dan membesar. Itu akhirnya berubah menjadi pedang emas yang panjangnya 1 atau lebih meter, dipegang di tangannya. Dari formasi yang berkedip-kedip di pedang emas, dan warna yang dipancarkannya, ada aura tajam yang tak tertandingi yang tersebar. Ki emas di sekitarnya melonjak, dan dari penampilannya saja, itu pasti bukan sesuatu yang umum. Setidaknya itu adalah senjata bela diri di kelas alat berharga. Haha, jadi bagaimana jika kamu berada di puncak penyempurnaan tubuh? Jika kamu dipotong oleh pedang bulan emas milikku yang dapat mengiris baja dewa seperti lumpur, tulang dan dagingmu masih akan tercabik-cabik. Dengan pedang di tangannya, auranya meledak. Kata-kata ini digunakan untuk mengingatkan murid-murid sekte satu besar lainnya. Mata murid Greater One sekte lainnya cerah. Itu benar, jalur bela diri dari kultivasi tubuh dalam sejarah waktu yang panjang secara bertahap menjadi cabang samping. Ada banyak jenius yang telah meninggalkannya, dan itu segera menjadi tidak digunakan. Alasan utamanya adalah karena ada kelemahan fatal dalam menggunakan kekuatan tubuh seseorang. Kekuatan tubuh jasmani pada akhirnya tidak memiliki cara untuk melawan senjata ilahi. Bahkan jika Anda berkultivasi ke puncak tubuh seseorang, bahkan jika Anda dapat menghancurkan gunung dan menghancurkan bumi dengan gesekan biasa, tetapi pada akhirnya Anda tidak dapat melayang di langit. Itu tidak bisa melawan langsung senjata, tetapi proses budidaya di dalamnya sangat menyakitkan. Tubuh daging Ye Qingyu sangat kuat,
tetapi pada akhirnya dia hanyalah seorang pembudidaya tubuh. Bahkan jika tubuh daging lebih kuat, dapatkah itu melawan alat harta karun? Pada saat itu, semua murid sekte besar semua memanggil senjata mereka. Tidak heran mereka adalah murid dari sekte dalam domain dewasa. Semua senjata di tangan mereka jarang terlihat sebagai senjata tajam dewa, dengan sebagian besar senjata di kelas alat berharga. Bahkan ada satu atau dua senjata kelas Dao, yang memancarkan fluktuasi yang kuat. Dalam sekejap, ada aura pembunuhan yang memenuhi seluruh tenda. Hahaha, nak, kamu pasti mati. Tinjumu sangat keras bukan? Mari kita lihat apakah lebih keras dari palu apokaliptik saya. Aku hampir digertak oleh sampah kecil ini, ayo gunakan senjata untuk menyambutnya. Orang-orang dari domain kelas rendah ini seharusnya tidak pernah melihat harta karun seperti itu sebelumnya. Semua murid Greater One Sekte mulai tertawa ganas. Benarkah? Kalau begitu mari kita coba. Kulit Ye Qingyu normal, tinjunya menyerang. Ingin mati? Void Breaking Slash. Murid muda Greater One Sekte berteriak dengan marah, pedang emasnya mencuat, teknik pertempuran meledak. Formasi emas pada pedang emas berfluktuasi, dan udaranya seperti mentega saat terbelah menjadi dua bagian dengan suara hus. Ada cahaya ilahi emas yang berkedip-kedip di tepi bilahnya. Aura menakutkan berkumpul, menyebabkan seseorang tidak berani menganggapnya langsung. Keinginan pedang itu begitu kuat sehingga nampaknya seluruh dunia akan terbelah menjadi dua olehnya. Kulit Ye Qingyu masih tidak berubah. Menggunakan kekuatan tinjunya, dia menyerang langsung ke sisi divine itu. Pada saat percikan api, bilahnya sudah mengenai kepalan tangan. Ding! Ada suara aneh seperti logam dan batu yang saling bertabrakan. Lalu ada suara retakan dan retakan. Bab 493, ahli nomor 1 dari domain Heaven Was Talent. Di bawah tatapan mata tak percaya yang tak terhitung jumlahnya, pemandangan pedang dan tinju yang saling menyerang sepertinya terjadi dalam gerakan lambat. Tinju Ye Qingyu maju sedikit demi sedikit. Sepertinya dia telah menabrak sebatang kayu busuk. Pedang emas yang berada di puncak alat harta karun berubah menjadi berkeping-keping sedikit demi sedikit. Ada formasi yang berkedip-kedip di tepi bilahnya, dan menghilang seperti rantai yang putus. Itu redup dan hancur, menghilang di udara. Ketangguhan tinju tidak ada bandingannya. Seberapa kuatkah bilah pedang pada kondisi alat harta karun yang diaktifkan sepenuhnya oleh seorang ahli di puncak tahapan Laut Pahit? Cukup untuk membuat pasukan jatuh, cukup untuk membuat lanskap berubah, cukup untuk membuat matahari dan bulan kehilangan kilau. Tapi itu tidak bisa membuat tinju yang terbuat dari darah dan daging ini mundur. Belum lagi bisa meretas tinju ini. Bahkan tidak ada cara untuk meninggalkan bekas luka putih di kepalan tangan. Ia bahkan tidak bisa memotong sehelai rambut pun di kepalan tangan. Kilau emas pecah, tersebar, hancur, dan menghilang dengan cara yang tidak diharapkan siapapun. Pedang bulan emas, hancur. Orang yang memegang pedang itu, kalah. Telapak tangannya hancur berkeping-keping, lengannya hancur. Darah dan daging terbang kemana-mana, saat dia terbang kembali memuntahkan darah segar. Kekuatan yang terkandung dengan tinju telanjang itu benar-benar terlalu menakutkan. Itu tidak hanya menghancurkan pedang emas, tapi masih ada sisa dari serangan itu. Melalui gagang pedang, itu bergetar ke lengan kanan murid sekte besar yang lebih muda, dan dikirim terbang. Selanjutnya, belum selesai. Murid Greater One Sekte di belakangnya mengulurkan tangan mereka secara naluriah, ingin menangkap rekan mereka yang telah dikirim terbang. Tetapi ketika lengan mereka baru saja menyentuh punggung rekan muda mereka, mereka hanya bisa merasakan kekuatan yang sangat besar seperti longsoran salju atau tsunami, melonjak dari tubuh rekan mereka. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa mereka dukung dengan tangan mereka sendiri. Sebelum mereka sempat bereaksi, ada suara retakan. Lengan orang itu patah, memutar sudut yang mengejutkan. Kemudian dia hanya bisa merasakan tekanan di dadanya, rasa manis di bagian belakang tenggorokannya. Visinya menjadi hitam, seluruh orangnya dikirim mundur. Murid Greater One Sekte di udara masih agak sadar. Guncangan di hatinya benar-benar seperti badai. Kekuatannya tidak terkuat dari semua kakak laki-lakinya. Tapi dia berada di panggung lautan Laut Bitter. Meski tubuhnya tidak bisa dikatakan benar-benar kuat,
namun lengannya setidaknya bisa menahan kekuatan ratusan ribu pon. Bahkan jika gunung jatuh, dia memiliki keyakinan untuk menerimanya, tetapi dia tidak memiliki cara untuk menerima murid senior ini. Orang bisa melihat dari ini, betapa menakutkan kekuatan yang Ye Qingyu menghancurkan pedang bulan emas dengan sisa-sisa serangan menjadi begitu menakutkan. Anak dusun muda itu terlalu menakutkan, bahkan jika tuan dari sekte datang, mereka tidak akan menjadi lawannya. Aku harus mengingatkan murid-murid lain untuk tidak mencoba terlalu keras. Dia memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya, tetapi sama sekali tidak memiliki cara untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Pada saat ini, murid-muridnya yang lain sudah bertindak. Ada palu besar di puncak panggung alat harta karun yang memancarkan api ganas, seperti gunung kecil. Ada rantai formasi emas demi rantai yang menari-nari di sekitarnya, memancarkan tekanan yang cukup untuk mengguncang langit. Di bawah aktivasi murid Greater One Sekte, ia memiliki kekuatan guntur dan kilat saat menyambar ke arah Ye Qingyu. Ye Qingyu bahkan tidak melirik serangan masuk kali ini, masih menyerang dengan satu kepalan tangan. Ledakan, palu besar yang auranya sepertinya menghancurkan langit, setelah bertemu dengan kepalan tangan, itu seperti patung pasir. Dengan tabrakan, itu berubah menjadi berkeping-keping. Arai formasi di tubuhnya, serta rantai formasi itu, langsung dimusnahkan. Murid Greater One Sekte yang mengendalikan palu alat harta memiliki ekspresi keheranan dan ketidakpercayaan. Wajahnya langsung pucat kuning seperti emas tipis. Darah menyembur dari mulutnya saat dia jatuh ke belakang. Palu besar ini adalah alat harta karun yang diikatkan padanya. Setelah dihancurkan, dia langsung menderita efek ini. Membunuh. Di tengah teriakan, ada 4 atau 5 sinar cahaya yang hampir membunuh. Ada beberapa murid besar satu sekte yang mengaktifkan alat harta karun mereka. Seperti meteor atau bintang jatuh, mereka mendekati Ye Qingyu untuk menyerang untuk membunuhnya. Cermat, Komandan Lama Li Guangbi tidak bisa menahan teriakan. Siapa yang bisa menduga bahwa Ye Qingyu bahkan tidak memperhatikan sinar cahaya ini. Tinjunya menyerang langsung, menuju murid sekte besar di depannya. Ada perisai hitam murni yang dipegang di tangan murid ini. Ini adalah alat harta karun pertahanan yang jarang terlihat. Di bawah aktivasi itu, cahaya formasi seperti tarian naga atau phoenix. Ada lapisan demi lapisan fluktuasi berwarna hitam muncul, ketebalan lapisan pelindung ini seperti gunung, luas seperti bukit. Kaca, sebuah suara terdengar. Perisai hitam mengeluarkan kemegahan hitam tak berujung. Tapi akhirnya tidak bisa menahan kekuatan tinju itu. Di tengah erangannya, itu langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi ribuan pecahan hitam. Rasanya seperti kupu-kupu layu yang jatuh di udara. Murid Greater One Sekte yang memegang perisai menyemburkan darah, melolong saat dia dikirim terbang mundur. Adapun sinar cahaya lainnya, mereka juga menyerang tubuh Ye Qingyu seperti guntur yang cepat. Ini adalah 6 bilah terbang yang setipis sayap jangkrik. Di bawah cahaya, ada warna biru aneh yang muncul. Ternyata, itu berisi racun yang mematikan. Ada miniatur lampu formasi emas yang berkedip-kedip di tubuh setiap bilah. Terbukti, itu adalah alat pembunuhan yang sangat ganas dan mematikan. Hahaha, mati. Murid sekte satu besar yang mengendalikan pedang terbang seperti jangkrik ini sangat senang. Dia dengan liar mengaktifkan set alat harta miliknya. Tapi seolah-olah Ye Qingyu bahkan tidak menyadarinya. Tangannya dengan santai bergerak, lalu 2 murid besar satu sekte yang mencoba untuk meluncurkan serangan diam-diam dihancurkan bersama dengan alat harta karun di tangan mereka. Mereka dikirim terbang keluar, menyemburkan darah. Bilah jangkrik mendarat tepat di tubuhnya. Ketika ada kegembiraan gila di semua wajah para murid sekte yang lebih besar, pada saat ini, sekali lagi ada rantai 6 suara yang terdengar di udara. Suara seperti itu seperti jarum emas yang menusuk baja dewa. Orang bisa melihat serangkaian bunga api muncul di tubuh Ye Qingyu. Pisau terbang seperti sayap jangkrik emas itu langsung dikirim rebound ke belakang. Mereka hanya bisa memotong pakaian Ye Qingyu, tetapi bahkan tidak bisa meninggalkan jejak putih di tubuhnya. Sekte satu besar yang mengendalikan pedang terbang sayap jangkrik memuntahkan darah. Sosoknya bergetar, wajahnya pucat. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Pada saat ini,
Kekuatan rebound yang dipancarkan dari bilah jangkrik yang diikatkan padanya bahkan telah mempengaruhi roh dan ki darahnya. Itu menyebabkan dia menderita luka dalam yang signifikan. Surga, kekuatan tubuh kedagingan orang ini, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin tubuh seseorang menjadi sekuat ini? Pisau terbang jangkrik yang dimilikinya adalah harta pembunuhan yang jarang terlihat. Di bawah pedang terbang, itu telah meminum darah banyak ahli. Itu telah membunuh bahkan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak pernah mengalami situasi seperti yang dia alami hari ini. Mungkinkah ada baju besi berharga di tubuh orang ini? Atau mungkin dia bukan manusia? Apakah dia binatang dewa yang memakai kulit manusia? Dia akhirnya menyadari betapa buruk situasinya. Tidak peduli apa situasinya, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh pedang jangkriknya. Setelah murid besar satu sekte itu mengeluarkan seteguk esensi darah, dia dengan marah mengaktifkan bilah jangkrik, ingin mengambilnya. Tapi itu sudah terlambat, karena Ye Qingyu mengusap tangannya, seperti sedang menamparkan lalat. Keenam bilah terbang jangkrik itu dipegang di tangannya, dan tangannya dengan ringan mengepal. Serangkaian bubuk mengalir dari telapak tangannya. Bilah terbang itu yang telah mengalami penyempurnaan yang tak terhitung jumlahnya, yang dapat memotong baja seperti lumpur, hancur seperti gumpalan tanah menjadi beberapa bagian dengan sedikit remasan tangannya. Mustahil. Murid besar satu sekte itu menjerit tidak percaya. Ye Qingyu, pada saat ini, seperti terbuat dari logam. Dari atas ke bawah, dia tidak memiliki sedikit pun kelemahan. Meskipun dia tidak mengaktifkan kekuatan Yuan Qi, tetapi setiap gerakan yang dia lakukan dipenuhi dengan kekuatan absolut. Itu benar-benar sesuatu yang tidak bisa diblokir oleh murid-murid Greater One Sekte. Bahkan alat harta karun yang telah dimurnikan ribuan kali seperti porselen, langsung hancur. Sisi lain, Ku Hanshan serta Li Guangbi dan yang lainnya, memiliki cahaya bersemangat yang meledak di mata mereka. Situasinya benar-benar terbalik. Mereka tidak membayangkan bahwa penguasa Istana Cahaya Ye Qingyu akan begitu kuat dan mendominasi. Teknik ilahi macam apa ini? Hati Lin Zeng yang cemas, akhirnya mulai tenang. Dia awalnya berkonsentrasi dan mengumpulkan ki, membuat persiapan untuk bertindak dalam sekejap. Begitu Ye Qingyu menghadapi bahaya, dia akan langsung memberikan bantuannya. Tetapi dari situasi saat ini, sama sekali tidak perlu bertindak. Ye Qingyu di depannya berapa kali lebih kuat daripada selama pertempuran di Istana Cahaya. Jika Ye Qingyu memiliki kultivasi yang dia lakukan sekarang, maka Lin Zeng memperkirakan dia sama sekali bukan lawan Ye Qingyu. Yayasan bela diri Yuan Qi Ye Qingyu benar-benar hancur. Jadi bagaimana mungkin dia memiliki kultivasi yang begitu kuat? Mungkinkah karena guntur ilahi, dia dapat memperbaiki tubuhnya? Atau mungkin Yang Mulia telah memberinya beberapa manual bela diri dewa legendaris? Petik 2. Hati Lin Zeng diam-diam menggigil. Tapi perhatiannya dengan cepat dialihkan ke area lain. Melihat hasil Ye Qingyu yang mengalahkan kerumunan murid sekte besar ini tampaknya sudah diputuskan, Lin Zeng mulai mempertimbangkan apa yang harus dilakukan setelahnya. Bagaimanapun, murid-murid sekte besar ini adalah kumpulan tamu pertama yang datang dari gerbang domain pusat. Meski mereka sombong dan mendominasi, namun mereka tetaplah manusia. Mereka tidak bisa benar-benar membunuh mereka. Memenjarakan mereka untuk sementara, atau mungkin menyiksa dan menginterogasi mereka, dan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang seperti apa domain lain itu. Masalahnya sangat penting. Bahkan Lin Zeng yang terbiasa membaca situasi dan membuat keputusan tidak dapat memutuskan saat ini. Masalah ini, sepertinya dia harus berkonsultasi dengan Yang Mulia Yu Junhan. Tapi karena masalah hari ini telah meningkat menjadi seperti itu, dia sudah melapor ke Yu Junhan. Tapi kenapa dia belum datang bahkan sampai sekarang? Lin Zeng pada awalnya adalah orang yang berpikir sangat dalam dan hati-hati. Saat ini, dia juga belum bisa memastikan. Pada saat ini, tinju Ye Qingyu menyerang. Murid Greater One Sekte terakhir dikirim terbang. Baru setelah itu dia berhenti. Ada puluhan murid Greater One Sekte. Yang terlemah dari mereka berada di puncak tahap laut pahit dalam hal budidaya, sedangkan yang terkuat dari mereka adalah ahli setengah langkah ke tahap kenaikan surga. Meskipun mereka dibatasi oleh hukum dari Heaven Was Talent Domain,
dan tidak memiliki cara untuk menggunakan kekuatan tahap Heaven Ascension sepenuhnya. Tapi mereka memiliki semua jenis alat harta karun yang jarang terlihat di tubuh mereka, dan semuanya ahli tingkat atas dalam ahli tingkat atas. Kerumunan orang seperti itu sudah cukup untuk merajalela di seluruh area di dalam Heaven Wasteland Domain. Itu cukup untuk melawan stasiun imperial apapun di dunia ini. Tapi kerumunan orang seperti itu, melalui beberapa langkah santai dan gerakan Ye Qingyu, seperti batang kayu busuk yang diretas. Mereka benar-benar jatuh, tanpa kesempatan atau kekuatan untuk melawan sama sekali. Rekor pertempuran seperti itu benar-benar terlalu menakutkan. Jika berita ini menyebar, itu sudah cukup untuk membuat seluruh domain Heaven Wasteland Domain gempa. Ye Qingyu akan diberi gelar dari ahli nomor 1 dari domain tanah air surga. Bab 495, Salah Masuk. Para murid dari Greater One Sekte tersebar di tanah, merengek dan mengerang, ditutupi dengan luka, wajah mereka berubah karena rasa sakit, dan tidak dapat bangkit kembali. Ye Qingyu berdiri di tengah-tengah kelompok orang ini. Selain sayatan di pakaian putihnya karena pisau lempar sayap jangkrik, dia sama sekali tidak terluka. Rambut hitamnya seperti air terjun, pakaian putihnya tanpa cacat, sosoknya tinggi dan ramping, berdiri tak bergerak dan lurus seperti lembing. Di bawah sinar matahari keemasan yang masuk melalui jendela besar, Ye Qingyu seolah-olah terbungkus lapisan baju besi emas yang bersinar, menunjukkan cara dan pesona yang tak terlukiskan. Sekelompok tamu nakal berani menggonggong. Ye Qingyu perlahan berjalan keluar dari tumpukan murid Greater One Sekte yang seperti labu, melihat ke arah Lin Zeng, Li Guangbi dan yang lainnya saat dia berkata, orang-orang ini memiliki niat jahat, saya melihat bahwa mereka mungkin tidak benar-benar mewakili domain Clear River dan Sekte Satu Besar. Tidak perlu mendiskusikan bisnis domain dengan mereka, akan lebih baik untuk menahan mereka, dan menanganinya nanti. Petik 2. Lin Zeng dan orang lain bertukar pandang, dan juga mengangguk. Dalam keadaan seperti itu, itulah satu-satunya cara. Di dunia ini di mana yang kuat adalah pemimpinnya, ada tanda-tanda kelemahan atau permintaan maaf dan tidak akan benar-benar dihormati. Terkadang, Anda harus tangguh. Perintah telah dikeluarkan. Segera ada ahli penjaga kekaisaran datang, menahan beberapa murid sekte besar dalam formasi belenggu emas halus, memasang segel menggunakan teknik rahasia penjaga kekaisaran, sementara menyegel Yuan Qi mereka, dan menyebabkan kekuatan mereka anjlok, dan kemudian mengambilnya, semua pergi. Di dalam kamp penjaga kekaisaran, ada penjara emas rahasia yang dibuat oleh beberapa master formasi pemurnian emas dari rumah tangga kekaisaran. Murid The Greater One Sekte semuanya dipenjara secara terpisah. Ini dianggap sebagai penyelesaian sementara dari masalah tersebut. Bagaimana menghadapi murid-murid besar satu sekte ini adalah sesuatu yang perlu dikhawatirkan Lin Zeng dan yang lainnya. Ye Qingyu tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi dia bisa menebaknya dengan kasar, mengingat sifat Lin Zeng dan murid-murid sekte satu besar ini telah menjadi tahanan. Mereka pasti tidak akan diberi perlakuan yang baik dan kemungkinan besar tidak bisa melarikan diri dari interogasi yang ketat dengan penyiksaan. Karena kulitnya telah robek, Lin Zeng tidak lagi memiliki keraguan tentang apapun. Hal yang paling penting saat ini adalah untuk mengetahui situasi Greater One Sekte Clear River Domain dan domain lain dari murid-murid Greater One Sek ini. Tentu saja, semua hal yang terjadi di tenda utama hari ini, termasuk kedatangan para murid sekte besar, sangat rahasia. Mereka tidak diizinkan untuk mengungkapkan informasi sedikit pun, sebelum Ye Qingyu berbalik, dia mengingatkan mereka lagi bahwa mereka tidak boleh mengungkapkan fakta bahwa dia telah membantu hari ini. Begitu dia kembali ke kediamannya, Ye Qingyu menutup pintu dan mulai berlatih. Sejak pertempuran Kota Cahaya, kesan yang ditinggalkan Ye Qingyu pada orang lain adalah bahwa yayasannya telah dihancurkan dan tubuhnya lemah. Ye Qingyu, dalam kondisi sementara karena tidak dapat menggunakan Yuan Qi-nya, mulai menyempurnakan metode bertarung baru, terutama karena kekuatan fisiknya telah meroket. Bagaimana melawan ahli adalah masalah yang telah dia pikirkan selama ini. Hari ini, pertarungan melawan murid-murid sekte yang lebih besar di satu sisi untuk membela para penjaga kekaisaran, untuk menekan arogansi orang-orang domain asing ini, dan di sisi lain adalah untuk melatih tubuhnya sendiri, untuk mencoba cara-cara baru perkelahian.
Dia puas dengan hasilnya. Murid Greater One Sekte hampir semuanya dipukul ke tanah dengan tinju dan kakinya, cara bertarung yang paling primitif. Selama proses di mana setiap pukulan menggigit, perasaan liar dan tanpa hukum membuat Ye Qingyu merasakan darahnya berpacu. Dia merasa seperti dia memiliki pemahaman intuitif baru tentang kekuatan tubuhnya saat ini. Ye Qingyu sangat yakin bahwa, berdasarkan kekuatan fisik saja, kemungkinan besar tidak ada orang di seluruh Heaven Wasteland Domain yang bisa menandinginya. Meskipun dia menghancurkan senjata harta karun puncak dengan murni tubuhnya, Ye Qingyu tidak merasakan tekanan sedikit pun. Ketika pisau sayap jangkrik itu menebas tubuhnya, itu seperti dipukul oleh tongkat kayu. Dengan kata lain, kekuatan fisik Ye Qingyu saat ini jauh lebih menakutkan daripada senjata harta karun puncak itu. Ye Qingyu sendiri sekarang adalah senjata Dao humanoid. Ini di bawah premis bahwa dia belum mengaktifkan True Will of the Sky Dragon, dan tidak berubah menjadi naga. Jika dia berubah menjadi naga, level seperti apa yang akan dicapai oleh kekuatan tubuhnya? Ye Qingyu sendiri juga tidak tahu. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa ketika kekuatan fisiknya mencapai level seperti ini, dia akan menjadi tak terkalahkan. Bagaimanapun, seni bela diri arus utama dunia ini adalah budidaya formasi Yuan Qi, tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, tidak mungkin dia bisa mengaktifkan formasi, senjata berharga atau senjata Dao, dan tidak bisa mencapai kecepatan terbang yang sebenarnya, ahli Yuan Qi. Sama seperti hari ini, murid-murid sekte yang lebih besar juga bingung. Jika mereka tidak memilih untuk bertarung dan malah berbalik dan melarikan diri, tidak akan ada yang bisa dilakukan Ye Qingyu. Meskipun dia bisa melompat ribuan meter dan mendaki gunung, tidak mungkin dia bisa mengejar lawannya. Harus ada cara untuk memperbaiki kelemahan saya di bidang ini. Ye Qingyu merenung. Selain itu, dari pertempuran hari ini, Ye Qingyu sekali lagi merasakan pentingnya senjata. Murid sekte satu besar itu tidak hanya muda dan kuat, tetapi masing-masing dari mereka memiliki senjata harta karun. Ini adalah ibu kota mereka. Jika dia bertemu lawan dengan level yang sama, berdasarkan senjata harta karun ini, mereka langsung mendapat keuntungan. Ini membuat Ye Qingyu sedikit khawatir. Murid sekte satu besar ini, meskipun sangat kuat, bertemperamen panas dan tidak memiliki kondisi mental dan kelihayan yang sesuai dengan kekuatan mereka sendiri. Selain itu, pengalaman mereka dalam pertempuran ternyata kurang. Jika Clear River Domain benar-benar domain dewasa, jika Greater One Sekte benar-benar sekte kuat seperti pemimpin dari Clear River Domain, maka ada satu hal yang bisa dia yakini sepenuhnya. Para murid yang muncul di Heaven Wasteland Domain sama sekali bukan murid elit inti dari Greater One Sect. Kesimpulan ini bahkan lebih menegangkan. Sekelompok orang seperti itu bukanlah murid inti, lalu seberapa mengerikan murid inti sebenarnya dari sekte satu besar. Murid-murid non-inti itu semua memegang senjata harta karun puncak, lalu senjata macam apa yang akan dimiliki murid inti Greater One Sect? Senjata Dao, senjata Sein. Jika memang ada ahli sekte besar dan mereka membawa senjata suci, bagaimana dia bisa melawan mereka dengan kekuatan fisiknya saja? Ye Qingyu bertanya pada dirinya sendiri. Dia tidak percaya diri. Bahkan jika dia ingin dengan cepat meningkatkan kekuatan dan kultivasi seniman bela diri dari Heaven Wasteland Domain, itu jelas tidak realistis, tetapi jika ahli top kerajaan salju memiliki beberapa senjata top, itu akan mengurangi banyak tekanan. Ye Qingyu duduk bersila dan mulai melanjutkan kultivasi. Pikirannya tenggelam ke dalam Cloud Top Cauldron, bergabung dengan bagian pikirannya di dalamnya dan terus mengamati tulisan dan mural di dinding. Cloud Top Cauldron terus-menerus meningkatkan kekuatan pikirannya. Dalam beberapa hari berikutnya, dalam radius 300 mil dari kota cahaya, bagian luar menjadi santai dan bagian dalamnya tegang. Ye Qingyu telah berlatih dalam pengasingan. Dan Lin Zeng memang seperti yang diharapkan Ye Qingyu, membuat para murid Greater One Deck diinterogasi melalui penyiksaan. Untuk orang yang kejam seperti Lin Zeng, menginterogasi murid-murid Greater One Deck yang sangat ambisius tetapi rendah ini terlalu sederhana. Murid-murid Greater One Deck ini, meskipun kuat, tetapi pengalaman mereka benar-benar jauh lebih buruk daripada kertas putih, seperti sekelompok tunas hijau yang tumbuh dari rumah kaca. Bagaimana mereka bisa melawan orang yang galak dan tangguh seperti Lin Zeng?
Dalam waktu kurang dari beberapa hari, Lin Zeng telah mengumpulkan dan memahami struktur dan informasi di dalam Clear River Domain dari murid-murid Greater One Sect. Ketika Ye Qingyu keluar, dia juga menerima buletin kekaisaran terkait. Lin Zeng menyuruh Gao Han untuk mengirimkannya. Ye Qingyu membaca buletin kekaisaran, mendapatkan pemahaman umum tentang berbagai hal selama beberapa hari terakhir ini. Jadi, murid-murid Greater One Sekte ini tidak sengaja datang ke Heaven Wasteland Domain melalui Domains Heavenly Walls, tetapi karena mereka keliru memasuki celah ruang waktu selama sesi pelatihan dan secara tidak sengaja datang ke Heaven Wasteland Domain melalui Domains Heavenly Dinding. Ye Qingyu perlahan melipat buletin itu. Gao Han mengangguk. Itu benar. Ketika Menteri Kanan menginterogasi murid Sekte Satu Besar, orang lain dari Istana Cahaya juga diundang untuk mendengarkan. Saya juga berpartisipasi. Metode Menteri benar memang luar biasa. Informasi ini dikumpulkan dari murid-murid besar satu sekte yang berbeda. Itu telah diperiksa dengan cermat berkali-kali, seharusnya tidak ada kesalahan. Petik 2. Dengan kata lain, Greater One Sekte benar-benar salah satu sekte ras manusia terbaik dari Clear River Domain. Ye Qingyu mengangguk. Clear River Domain adalah domain dewasa, dan Greater One Sect adalah salah satu sekte terbaik dari ras manusia, tetapi di antara seluruh Clear River Domain, itu bukanlah kekuatan yang mengesankan. Di Clear River Domain, Demon Rache merajalela dan Demon Rache terlihat sebagai pilar utama. Sesi pelatihan ini adalah tes gerbang surgawi Clear River Domain. Selama proses pelatihan, mereka dikejar oleh Demon Spider Rache dan melarikan diri ke Heaven Wasteland Domain. Petik 2. Menurut pernyataan mereka, sepertinya begitu. Gao Han dengan hati-hati melaporkan kembali seluruh prosedur interogasi. Sejak pertempuran di kamp penjaga kekaisaran, Gao Han memuja Ye Qingyu pemimpin muda ini di level terdalam. Sekarang, dia pada dasarnya percaya bahwa tidak peduli situasi apa yang mereka hadapi, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuan Istana Ye. Semua itu tidak mungkin, semua hal yang seharusnya tidak terjadi, tampaknya telah menjadi norma dengan Tuan Istana Ye. Setelah Gao Han melaporkan kembali informasi yang dikumpulkan, dia menambahkan, dari pernyataan murid-murid satu sekte besar ini, meskipun sekte satu besar adalah sekte besar dari ras manusia, perilaku dan tindakannya sama sekali tidak berbeda dengan yang dimiliki oleh iblis. Ras. Mereka kejam, berbau darah, berhati dingin dan tidak memiliki rasa tanggung jawab ras manusia. Warga sipil dari Clear River Domain juga tidak menerima perlindungan atau bantuan dari Greater One Sect. Petik 2. Ye Qingyu mengangguk. Ini dapat dilihat dengan jelas dari kata-kata dan tindakan para murid sekte yang lebih besar. Setelah jeda, Ye Qingyu menambahkan, karena mereka keliru melangkah ke Heaven Wasteland Domain, maka Greater One Sekte ini tidak perlu dikhawatirkan. Tuan mereka juga tidak akan datang begitu cepat, kami punya banyak waktu untuk bersiap. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, tiba-tiba ada seorang sersan yang berlari mendekat. Palace Lord, Right Minister meminta untuk bertemu denganmu, dia punya masalah penting untuk didiskusikan. Seorang prajurit ringan berlutut dengan satu kaki. Ye Qingyu sedikit terkejut. Apa yang terjadi sekarang? Bab 496, Kutukan Laba-Laba Iblis. Apa? Seorang murid sekte besar ingin bertemu dengan saya. Petik 2. Ye Qingyu sedikit terkejut. Ya, seorang murid sekte besar bernama Lin Yi ingin bertemu denganmu. Dia bilang dia punya informasi penting untuk dilaporkan ke Istana Lord Ye. Orang lain bertanya padanya, tapi dia menolak untuk mengatakan apa itu, kata Lin Zeng sambil tersenyum. Sepertinya kamu telah membuktikan dirimu kepada anak laki-laki yang sombong dan sombong ini melalui pertarungan itu, sekarang sepertinya mereka hanya mengenalmu. Hanya kenali aku. Ye Qingyu tertawa. Kemungkinan besar bukan karena alasan yang bagus. Lin Zeng juga tertawa, murid-murid ini, meskipun sombong dan memiliki pengalaman yang dangkal, bukan orang bodoh. Mereka hanya mengalami terlalu sedikit. Setelah dikurung selama beberapa hari, seseorang mengira mereka pintar dan kemungkinan besar berniat menimbulkan masalah di antara kita. Menggunakan trik ini padaku hanyalah angan-angan. Petik 2. Ye Qingyu bertanya, Lin Yi adalah murid besar satu sekte yang muda dan tinggi itu. Ya,
Itu dia, murid sekte satu besar ini semuanya sangat muda, sekitar 20 atau 30 tahun. Mereka memiliki basis kultivasi seperti itu pada usia yang sangat muda, terbukti bahwa standar seni bela diri di Clear River Domain jauh lebih tinggi daripada Heaven Wasteland Domain. Lin Yi itu berusia 41 tahun dan merupakan kakak laki-laki dari Greater One Sect. Dia bukan yang terkuat, tapi dia berpikir secara menyeluruh. Dialah yang meminta untuk bertemu denganmu. Petik 2. Kalau begitu mari kita temui dia, lihat apa yang dia katakan. Ye Qingyu juga berharap untuk bertemu dengan murid sekte besar ini. Setengah jam kemudian, wajah Ye Qingyu berangsur-angsur menjadi serius. Maksudmu, saat berlatih dalam tes gerbang surgawi Clear River Domain, kalian membunuh seorang pangeran dari Demon Spider Rache, yang juga merupakan jenius paling luar biasa dari Demon Spider Rache dalam 100 tahun terakhir dan kandidat penerus dari Demon Spider Rache fokus pada budidaya selama bertahun-tahun. Akibatnya, Anda mati-matian dikejar, dan secara keliru masuk ke celah ruang waktu dan datang ke Heaven Wasteland Domain. Dan para ahli ras laba-laba iblis menanam kutukan di tubuhmu, jadi cepat atau lambat mereka akan datang ke Heaven Wasteland Domain. Petik 2. Ye Qingyu bertanya. Murid Greater One Sekte bernama Lin Yi berulang kali mengangguk. Ya, itu benar, ras laba-laba iblis adalah keturunan dari ras iblis kuno. Itu ganas dan kejam, dan memakan manusia. Pangeran muda juga terkenal brutal dan pernah menelan ratusan orang. Sekte besar kami sudah lama ingin menyingkirkannya. Kami akhirnya menemukan kesempatan selama tes pelatihan Heavenly Geget. Ye Qingyu mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada Lin Yi untuk berhenti sekarang. Kemudian, setelah jeda, dia bertanya, maafkan aku karena begitu belak-belakan, jika Pangeran Darah, benar-benar seorang jenius dari ras laba-laba iblis yang terlihat dalam 100 tahun, kalian tidak akan menjadi tandingannya. Tidak akan mudah bagimu untuk membunuhnya. Apakah Anda ingin memberitahu saya bahwa Anda menggunakan semacam teknik rahasia atau harta rahasia? Petik 2. Wajah Lin Yi menunjukkan ekspresi canggung saat dia mencoba menjelaskan. Tentu saja tidak, tapi Pangeran ras laba-laba iblis terlalu sombong. Selama pelatihan gerbang surgawi, dia secara tak terduga menantang pohon anggur yang sudah dewasa untuk menangkap pembentukan tulang alami dari pohon anggur. Pada akhirnya kedua belah pihak menderita, dan meskipun dia memiliki keterampilan yang luar biasa dari ras laba-laba iblis dan akhirnya membunuh sulur darah, sayangnya dia juga mengalami cedera parah. Dan saat itu kami lewat, jadi, Ye Qingyu mengangguk, oh, saya mengerti, mengambil keuntungan dari keadaan berbahaya orang lain. Lin Yi terlihat lebih canggung dari sebelumnya, tergagap, ini dianggap mengambil keuntungan dari keadaan berbahaya orang lain, tapi mereka yang bukan ras kita pasti memiliki hati yang berbeda. Perlombaan laba-laba iblis adalah kekhawatiran besar dari Clear River Domain, menekan semua sekte besar sampai hampir tidak bisa bernapas. Pangeran juga dikenal brutal dan kejam, terutama terhadap ras manusia. Jika dia bertanggung jawab atas ras laba-laba iblis di masa depan, maka ras manusia kita akan dalam bahaya dihancurkan. Jadi setelah banyak pertimbangan, kami memutuskan bahwa kami lebih suka menanggung penghujatan karena mengambil keuntungan dari orang lain, keadaan berbahaya, dan bunuh orang itu. Petik 2. Ye Qingyu mengangguk, dan memutuskan untuk tidak berkomentar kali ini. Menyadari bahwa ekspresi Ye Qingyu tidak berubah, Lin Yi menghela nafas lega. Dia menambahkan, meski begitu, lebih dari 50 saudara yang berpartisipasi dalam pelatihan juga membayar harga yang sangat merugikan. 22 orang tewas di tempat. Sisanya yang terluka, saat melarikan diri dari bahaya, dibunuh satu persatu untuk melindungi kami. Kami dikejar oleh anggota Demon Spider Rache yang menerima berita tersebut, dan tanpa pilihan lain kami menerjang ke celah ruang waktu untuk mengambil kesempatan. Hanya ada lebih dari 10 dari kami yang tersisa ketika kami melarikan diri ke domain Anda. Petik 2. Dan apa yang ingin kamu katakan padaku? Ye Qingyu bertanya. Lin Yi mengertakkan giginya dan mendorong lengan bajunya, memperlihatkan tanda laba-laba merah di lengannya yang besar. Sekilas tampak seperti laba-laba darah tergeletak di lengannya, hidup dan realistis, menghisap darah dan esensinya. Ini adalah tanda kutukan dari Demon Spider Rache.
Kemarin masih buram banget, hari ini sudah berubah bentuk. Ada ekspresi ketakutan di mata Lin Yi. Ini menunjukkan bahwa para ahli dari Demon Spider Rache telah menemukan koordinat domain Anda, mereka akan segera tiba. Jika mereka mengganggu domain Anda, itu pasti akan menjadi bencana. Kerajaan ras manusia Anda hanyalah padang rumput yang subur dan manis bagi mereka. Di mata mereka, Anda hanyalah makanan. Setelah ahli mereka turun, tidak ada yang bisa menahan amarah mereka. Petik 2. Mata Ye Qingyu tertuju pada tanda laba-laba berwarna darah cerah, tidak terburu-buru untuk memperjelas posisinya. Tanda laba-laba merah darah itu mengandung rahasia misterius dan aneh. Auranya memang sangat berbeda dengan aura keterampilan kultivasi Lin Yi. Ada fluktuasi kekuatan yang sangat jahat dan berdarah pada pemeriksaan yang cermat. Itu tidak diragukan lagi adalah objek iblis, dan bukan fasad yang dibangun Lin Yi dengan teknik budidayanya sendiri. Ye Qingyu memikirkannya, lalu sedikit menjentikkan jarinya. Hembusan niat pedang melesat lewat. Swoosh! Tanda laba-laba dihapus dan dihancurkan, dan warna daging menyebar ke seluruh lengannya sekaligus. Lin Yi mengerang, keringat seukuran kedelai terbentuk di dahinya dan mengalir. Dia jelas kesakitan, tapi tidak berteriak kesakitan atau berjuang sama sekali. Darah dan ki itu berkembang menjadi gambar laba-laba merah darah setinggi 6 kaki di udara, menghasilkan jeritan melengking, memamerkan taring tajamnya dan menerkam ke arah Ye Qingyu dengan kecepatan kilat. Hati-hati, itulah kekuatan kutukan dari Demon Spider Rache. Sekali bersentuhan dengan tubuh, Anda tidak bisa melepaskannya, Lin Yi mengingatkan dengan lantang. Ye Qingyu mengulurkan kelima jarinya dan memegang gambar laba-laba merah darah dalam genggaman tangannya yang seperti wakil, saat mengaktifkan Supreme Ice Flame, dan di tengah-tengah jeritan yang hampir tidak terdengar dari suara seperti Raja Iblis, dia dengan mudah memperbaikinya. Ekspresi keheranan melintas di wajah Lin Yi sekaligus, kamu, bisa menghilangkan kekuatan kutukan laba-laba iblis, kamu, ya, hari itu kamu bisa menghilangkan The Chaying Qi, saudara laki-laki junior. Anda pasti memiliki semacam harta rahasia, dapatkah Anda? Ye Qingyu memotongnya tanpa sedikit pun kesopanan, kamu ingin aku membantumu menghilangkan kutukan laba-laba iblis. Anda benar-benar meminta terlalu banyak, apalagi kekuatan saya tidak cukup dan tidak bisa memperbaiki kutukan yang begitu kuat, bahkan jika saya bisa mengapa saya harus membantu Anda. Petik 2. Wajah Lin Yi menjadi gelap. Dengan senyum masam, dia menjawab, adik, aku bisa mengerti kenapa kamu memusuhi kami, setelah apa yang kami lakukan. Atas nama saudara laki-laki saya yang lain, saya minta maaf kepada Anda, tetapi kita semua adalah bagian dari ras manusia, bisakah kita tidak melupakan ini? Petik 2. Wajah Ye Qingyu sedingin es saat dia berkata, berhenti, jangan mencoba membangun koneksi demi keuntungan pribadi. Bagaimana saya tahu apakah apa yang baru saja Anda katakan itu benar atau tidak? Lin Yi dengan cemas berteriak, kamu harus percaya padaku, setiap kata yang aku ucapkan adalah benar, lelaki tua bernama Lin Zeng itu telah menanyai kami setiap hari, kamu bisa bertanya padanya. Sejak Menteri Lin Zeng menginterogasi Anda, mengapa Anda tidak memberitahunya, tetapi datang untuk memberitahu saya hal-hal ini? Ye Qingyu bertanya, matanya menyipit. Wajah Lin Yi tiba-tiba memancarkan aura arogansi. Dia berdiri tegak saat dia mulai menjelaskan, saya akui bahwa strategi Menteri Lin Zeng sangat kuat, menembus tepat di hati orang-orang, dan tidak ada yang bisa disembunyikan dari mata dan pikirannya, tapi terus kenapa? Di dunia ini, di mana yang terkuat adalah pemimpin, tidak peduli seberapa kuat strategi penghitungannya, paling-paling dia hanya akan mengambil peran penasihat dalam strategi militer. Dia tidak bisa benar-benar menjadi pemimpin seni bela diri. Dia terlalu rendah untuk ditampilkan di depan umum, dan dalam domain ini, dari orang-orang yang telah kita lihat, hanya adik kecil Anda yang telah mengembangkan teknik Anda hingga puncak. Bahkan di Clear River Domain, Anda jarang menemukan pasangan yang cocok. Sekte satu besar kami adalah sekte kuno, dan semua murid kami memiliki harga diri dan martabat, bahkan jika kami menyerah, itu hanya akan menjadi milik ahli seni bela diri sejati dan bukan kepada semacam penasihat. Wajah Ye Qingyu tidak memiliki ekspresi saat mendengar ini. Tapi di dalam hatinya, Raja Iblis Ye diam-diam tertawa.
Murid dari satu sekte yang lebih besar memiliki martabat dan kebanggaan. Omong kosong, di mana mereka mempraktikkan keterampilan menjilat sepatu yang luar biasa. Lin Yi buru-buru melanjutkan, adik, tidak banyak waktu, dalam waktu kurang dari 2 hari, ahli ras laba-laba iblis akan benar-benar turun. Jika Anda tidak mempersiapkannya tepat waktu, itu pasti akan menjadi kekalahan telak bagi Anda, pertumpahan darah, dan wilayah Anda akan menjadi tanah hangus. Saudaraku juga tidak bisa lepas dari kematian. Oh, kamu takut mati, jadi kamu sudah memberitahu kami sebanyak itu, kan? Ye Qingyu meliriknya. Lin Yi berulang kali mengangguk, seperti butir ayam mematuk. Itu benar, jika ras laba-laba iblis turun ke wilayah ini, semuanya akan berakhir. Anda dan saya berada di perahu yang sama, jadi saya harus mengatakan yang sebenarnya. Petik 2. Ekspresi Ye Qingyu berubah menjadi serius, ketakutan di matanya, saat dia mulai sedikit mempercayainya. Kalian semua telah dikutuk oleh kutukan ras laba-laba iblis. Ye Qingyu bertanya. Lin Yi mengangguk. Ye Qingyu melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Gao Han untuk datang, membisikkan sesuatu ke telinganya, dan Gao Han pergi. Bagaimana Anda bisa membuktikan kata-kata ini benar? Meskipun Ye Qingyu sudah sedikit banyak mempercayainya, dia memutuskan untuk memeras semua informasi yang diketahui murid sekte besar ini. Lin Yi menatap kosong padanya lalu menjawab, semua yang aku katakan adalah kebenaran, kamu bisa bertanya pada saudara lain, kata-kata kita akan cocok. Ye Qingyu tertawa muram dan tidak mengatakan apapun. Lin Yi memiliki pandangan cemas, matanya berkedip dengan segala macam warna, dan kulitnya berulang kali berubah, sampai akhirnya dia mengatupkan giginya, seolah-olah dia telah membuat semacam keputusan dan berkata, adik kecil, aku punya sesuatu tangan saya yang bisa membuktikan apa yang baru saja saya katakan. Aku juga bisa memberikan hal ini padamu, tapi kamu harus percaya padaku. Bab 497, Pedang Peminum Darah. Saat Lin Yi berbicara, dia memobilisasi jejak terakhir Yuan Qi di dalam tubuhnya untuk mengambil sepotong benda merah cerah dari ruang penyimpanan, dan perlahan menyerahkannya. Mata Ye Qingyu langsung terfokus pada objek ini. Ini adalah, objek di tangan Lin Yi adalah persegi panjang yang panjang dan lebar sejajar dengan tinggi sekitar 3 inci, memancarkan energi yang jelas dan cerah, kekuatan yang unik untuk kristal asal tingkat dewa. Tentu saja yang menarik perhatian Ye Qingyu bukanlah kristal asal tingkat dewa ini. Tapi objek yang disegel dalam bongkahan kristal asal tingkat dewa ini melalui metode yang sangat luar biasa. Itu adalah tulang seukuran telapak tangan yang berwarna-warni seperti darah, yang terlihat seperti mengeras dari darah paling terang di dunia, dan di mana ada banyak garis rune yang seperti untaian rantai seperti rambut, terus berkedip dan bergerak, tampaknya sangat misterius. Setelah melihat sekilas kristal asal tingkat ilahi, Ye Qingyu tiba-tiba bisa merasakan bahwa ada lautan darah yang menderu ke arahnya, benar-benar menenggelamkannya. Ada suara melengking sedih di telinganya seperti auman dewa iblis, mengguncang jiwanya. Pada saat itu, pikiran dan jiwa Ye Qingyu goyah dan bergetar. Tidak sabar, dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya dan dengan panik mengaktifkan Supreme Ice Flame. Rasa sakit dari ujung lidahnya dan perasaan sejuk dari nyala es telah membantunya menyingkirkan ilusi darah ini. Meskipun demikian, napas Ye Qingyu cepat dan wajahnya menjadi pucat. Adik kecil, apakah kamu baik-baik saja? Ekspresi Lin Yi tiba-tiba berubah saat dia bertanya dengan cemas. Dia juga tidak berpikir bahwa Ye Qingyu akan memiliki reaksi besar saat melihat harta karun ini. Dalam pandangan Lin Yi, kekuatan Ye Qingyu sangat menakutkan sehingga dia bisa dengan mudah menahan kekuatan benda ini. Dia tidak menyangka bahwa Lin Yi tentu saja tidak tahu bahwa pikiran Ye Qingyu saat ini tidak lengkap. Mayoritas pikirannya telah disegel dan dipenjara di Cloud Top Cauldron. Kekuatan fisiknya tidak tertandingi, tetapi kekuatan jiwanya jauh lebih rendah. Hanya ketika Ye Qingyu menarik napas dalam-dalam, wajahnya secara bertahap kembali ke kulit biasanya, dan dia mengangguk. Benda apa ini? Ye Qingyu bertanya. Secara samar-samar, dia sudah bisa merasakan kehebatan benda ini. Lin Yi buru-buru menjelaskan,
Benda ini adalah pembentukan tulang anugerah alami dari sulur darah yang diperoleh pangeran muda dari ras laba-laba iblis ketika dia membunuh tumbuhan anggur yang sudah dewasa. Pada saat itu laba-laba itu memasuki area berbahaya dari pelatihan gerbang surgawi dan menantang tanaman anggur yang berasal dari zaman dahulu kala. Meskipun terluka parah, dia berhasil membunuh sulur darah dan memperoleh pembentukan tulang anugerah alami dari sulur darah, tapi sayangnya dia ditemukan oleh kami. Setelah membunuh laba-laba dan mendapatkan benda ini, saya menyimpannya dengan aman untuk saat ini. Petik 2. Ye Qingyu mulai mengerti. Lin Yi mengambil benda ini untuk mendukung klaimnya sebelumnya. Dari nada suaranya, sulur darah ini adalah hal yang hebat, dan pembentukan tulang anugerah alaminya juga merupakan harta yang luar biasa. Jika tidak, itu tidak akan menarik pangeran muda dari Demon Spider Rache untuk memburunya dengan resiko nyawanya. Dan harta karun yang berharga ini tidak dapat ditiru dan dipalsukan. Di Clear River Domain, sulur darah adalah objek iblis terkenal. Ia hidup dari darah dan paling suka minum darah. Bahkan para ahli dari alam abadi takut menghadapi sulur darah yang sudah dewasa secara langsung. Setelah ahli Heaven Ascension ditangkap oleh sulur darah, mereka akan langsung tersedot kering, esensi, energi, dan darah dan ki mereka semua akan diambil. Dikabarkan bahwa dahulu kala seluruh Clear River Domain adalah dunia tanaman merambat darah, kemudian ahli seni bela diri muncul dan menghancurkan tanaman merambat darah, membuka ruang di mana makhluk hidup lainnya dapat hidup bersama. Tapi meski begitu, tanaman merambat darah tidak bisa sepenuhnya dimusnahkan dan akhirnya disegel di gerbang surgawi dari Clear River Domain. Baiklah, jangan bicara terlalu banyak omong kosong. Ye Qingyu memberi isyarat dengan tangannya. Langsung ke intinya. Lin Yi tergagap, ya, meskipun tanaman merambat darah adalah benda iblis yang menakutkan, formasi tulang abadi alaminya adalah harta yang sangat langka. Jika seseorang bisa menanamnya di tubuh mereka, seseorang bisa mendapatkan keterampilan meminum darah dari tumbuhan merambat darah, dan dengan menangkap darah lawan, seseorang bisa mendapatkan kekuatan luar biasa dari lawan dan bahkan mengendalikan lawan mereka. Jika bisa disempurnakan menjadi senjata, itu bisa menunjukkan kualitas senjata Dao dan bahkan senjata suci. Itu juga bisa terus menjadi dewasa dan tumbuh. Ye Qingyu mulai mengerti. Ada juga rumor di Heaven Wasteland Domain tentang tulang abadi alami. Ada juga ahli ras manusia yang telah membunuh ras iblis untuk mendapatkan tulang abadi alami. Yan Buhui adalah salah satunya. Dia telah menanam tulang abadi alami dari nenek moyang tua dari pengadilan iblis tanah salju di tubuhnya untuk mendapatkan kemampuan luar biasa klan iblis. Dia bisa memanggil roh iblis ruang dan waktu, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Tulang alami dari sulur darah ini, aku bersedia menawarkannya kepada adik kecil untuk membuktikan ketulusan kita. Lin Yi segera bertindak saat kondisinya menguntungkan, menyerahkan kristal asal tingkat divine di tangannya. Ye Qingyu perlahan bangkit. Menteri kanan Lin Zeng akan membuat keputusan tentang urusan kerajaan salju. Hal Anda dapat memberikannya kepada Menteri Lin Zeng, bahkan bergabung dengan kekuatan untuk melawan kedatangan para ahli ras laba-laba iblis. Menteri Lin Zeng akan bertanggung jawab penuh. Petik 2. Lin Yi menatapnya dengan tatapan kosong. Dia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Dihadapkan dengan tulang endowment alami dari sulur darah yang sudah dewasa, tiba-tiba ada seseorang yang akan menolak. Objek berharga ini, bahkan di Clear River Domain, akan menjadi hal berharga yang dapat menyebabkan kekacauan dan memicu pasukan teratas untuk memperebutkannya. Tapi sekarang, apakah pemuda ini tidak mengetahui nilai dari tulang anugerah alami dari sulur darah yang sudah dewasa? Mustahil. Dia sudah menjelaskannya dengan jelas. Lin Yi kehilangan kata-kata. Saat ini, Ye Qingyu bangkit dan pergi. Lin Yi ingin berbicara lagi, tetapi tidak ada kesempatan lagi. Bab 498, Pedang Peminum Darah. Saat Ye Qingyu keluar dari sel penjara, Gao Han sudah menunggu di luar. Tuan, telah dipastikan bahwa ada tanda kutukan ras laba-laba iblis pada murid sekte satu besar lainnya. Ada aura jahat, dan sifat iblis meningkat. Tampaknya tidak palsu, Menteri Lin Zeng juga telah membandingkan dengan cermat pernyataan sebelumnya. Sekarang kami dapat mengatakan dengan pasti bahwa Lin Yi benar-benar tidak berbohong. Petik 2.
Gao Han dengan hati-hati melaporkan temuannya lagi. Ye Qingyu mengangguk. Nah, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Saya serahkan pada kedua menteri dan komandan lama. Ye Qingyu tidak ingin ikut campur dalam urusan kerajaan salju. Ketika dia kembali ke Istana Cahaya, dia menghabiskan waktu berjam-jam untuk memberikan nasihat kepada Bai Yuanxing, Jinlinger dan yang lainnya tentang seni bela diri mereka, dan kemudian pergi berlatih. Suatu hari nanti, Silver Eagle dari mantan 13 Cold-Blooded Eagles dari kediaman Menteri Kanan, bersama dengan dua pengawal, datang berkunjung. Silver Eagle, Ye Qingyu sedikit terkejut saat mendengar pesan Gao Han. 13 elang berdarah dingin, adalah ahli terkenal dari kediaman Menteri Kanan, meskipun reputasi ini tidak terlalu bagus. Pada pertempuran Kota Cahaya, 13 elang telah membayar harga yang mahal, dan sekarang hanya elang perak yang masih hidup. Secara logika, 13 orang dari 13 elang berdarah dingin sedekat mereka adalah satu orang dan dikenal sebagai 13 ahli paling setia dari Menteri Kanan. Jadi bagi elang perak, Ye Qingyu adalah musuh yang membunuh saudara-saudaranya dan dia seharusnya tidak datang berkunjung. Undang dia masuk. Ye Qingyu tersenyum, jejak keingintahuan muncul di wajahnya. Kembali ketika ras asing membawa kekacauan ke Kekaisaran Salju, pahlawan manusia yang tak terhitung jumlahnya maju untuk menekan arogansi ras asing. Itu adalah peristiwa yang membuat ras manusia bersemangat, dan elang perak adalah bagian darinya. Selama pertempuran Kota Cahaya, elang perak beruntung berada di luar ibu kota Kekaisaran berperang melawan komandan ras asing dan tidak berada di ibu kota Kekaisaran, jadi dia tidak berpartisipasi dalam pembantaian tersebut. Setelah acara tersebut, dia kembali ke ibu kota Kekaisaran, dan kembali ke rumah menteri. Ye Qingyu juga telah mendengar tentang tindakan heroik Silver Eagle. Meskipun agak canggung untuk bertemu dalam kesempatan seperti ini, untuk bertemu jenius muda berbakat Silver Eagle dari kediaman menteri juga merupakan sesuatu yang selalu dinantikan Ye Qingyu. Setelah beberapa saat, Gao Han masuk dengan seorang pria muda. Ye Qingyu menoleh untuk melihat, dan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas penghargaan di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak mengecewakan nama Silver Eagle. Dia dirujuk oleh orang lain dengan kata-kata, satu tubuhnya dibalut perak seperti salju, dua pedang cahaya putihnya berubah menjadi naga, 3 elang terbang ke seluruh kekaisaran, urutan keempat dari kediaman menekan seluruh surga tanah air. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Pemuda ini tampan dan anggun, dibalut baju besi perak yang tidak ternoda bahkan setitik debu. Alisnya berbentuk seperti pedang, matanya berkilauan seperti bintang, hidung orang Yunani, dan wajahnya cerah. Dia benar-benar pria tampan yang langka, hampir seperti pria yang keluar dari lukisan. Tidak hanya dia tampan, auranya juga stabil seperti kolam yang dalam, sama megahnya dengan gunung. Saat dia perlahan datang, dia memberikan perasaan bahwa dia bukan dari dunia ini. Tentu saja, apa yang Ye Qingyu anggap paling aneh tentang Silver Eagle adalah bahwa dahinya sebenarnya sedikit mirip dengan dirinya. Tidak hanya penampilannya, tetapi bahkan aura kultivasinya sangat mirip. Jika seseorang tidak terlalu akrab dengan Ye Qingyu, itu benar-benar mungkin untuk mencampur Silver Eagle dan Ye Qingyu. Jadi untuk sesaat, Ye Qingyu merasa bahwa dia sedang melihat ke cermin. Satu-satunya perbedaan adalah sikap Silver Eagle, lebih lembut dan feminin, dan tidak memiliki aura maskulin seperti Ye Qingyu. Istana Tuan Ye, Silver Eagle, sedikit membungkuk. Dia tidak rendah hati atau tidak sopan. Tetapi pada saat itu, di kedalaman matanya, ada sedikit keheranan. Ternyata karena kemiripannya dengan Ye Qingyu yang membuatnya merasa terkejut. Mari kita lupakan formalitas. Ye Qingyu memberi isyarat dengan tangannya. Silver Eagle berdiri tegak dengan ekspresi tenang di wajahnya saat dia berkata, atas perintah Menteri Kanan, saya datang untuk mengirimkan sesuatu untuk Istana Lord Ye. Saya meminta Istana Lord Ye untuk menerimanya. Petik 2. Saat dia berbicara, dia merentangkan tangannya lebar-lebar, sebuah kotak hijau giok muncul di tangannya. Dia menangkupkan kedua tangannya, mengirimkannya ke depan Ye Qingyu. Terkejut, Ye Qingyu mengambil kotak itu, membuka tutupnya, dan begitu dia melihat bagian dalamnya, ada ekspresi terkejut di wajahnya.
Karena isi di dalam kotak itu secara mengejutkan adalah tulang endowmen alami dari anggur darah dewasa yang dibawa oleh Lin Yi, seorang murid sekte besar sehari sebelumnya. Menteri mengatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang sesuai dengan kontribusinya di Battle of Light City. Lord telah melakukan layanan yang sangat berjasa, dia berdiskusi dengan Yang Mulia dan Putra Mahkota Yang Mulia, dan telah memutuskan untuk memberi hadiah tulang abadi alami kepada Istana Lord. Silver Eagle menjelaskan dengan jelas. Ye Qingyu tampak tenggelam dalam pemikiran mendalam selama beberapa saat, sebelum akhirnya dia tidak lagi menolak dan menerima kotak giok bersama dengan benda di dalamnya. Karena penguasa istana telah menerima kotak giok, misiku selesai, aku akan pergi sekarang. Ye Qingyu juga tidak mendesaknya untuk tinggal lebih lama. Gao Han, atas nama Ye Qingyu, mengantarnya ke pintu. Ye Qingyu mengeluarkan tulang endowmen alami yang disegel dalam kristal asal tingkat ilahi dari kotak giok, dan dengan hati-hati mengotak-atiknya dan memeriksanya sejenak, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Di bagian senjata divine dari buku perunggu kuno, Viengot Titlet Chart, ada senjata ilahi yang dikenal sebagai pedang peminum darah yang sangat luar biasa. Bahan inti yang digunakan untuk memperbaiki pedang peminum darah, mirip dengan tulang abadi dari sulur darah ini. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengambil ini sebagai pengganti untuk memperbaiki pedang peminum darah. Bab 499, Memurnikan pedang peminum darah. Pedang peminum darah adalah salah satu senjata ketuhanan dalam bagan judul Viengot. Ketangguhan dan ketajamannya tentu saja tidak perlu disebutkan. Kekuatan awalnya sudah bisa dibandingkan dengan alat Dao. Selanjutnya, karena itu diberi makan lebih banyak oleh pengguna, klasifikasi itu juga akan meningkat secara bertahap seiring dengan makanan. Tapi ini bukanlah bagian paling misterius dari pedang peminum darah. Kekuatan misterius dari pedang peminum darah terletak pada fakta bahwa itu tanpa henti dapat menguras darah, ki, dan kekuatan musuh selama bentrokan pertempuran. Itu kemudian akan berubah menjadi darah, ki, dan kekuatan yang menjadi milik pengguna, terus-menerus menyembuhkan dan memulihkan cedera yang mereka alami. Untuk berbicara sedikit lebih berlebihan, jika seseorang memegang pedang peminum darah, tidak peduli bagaimana Anda melakukan pertempuran dengan musuh, selama tidak ada ranah budidaya yang terlalu besar di antara Anda tidak akan terkalahkan. Terutama untuk seseorang seperti Ye Qingyu, yang hanya mengandalkan kekuatan fisik untuk melakukan pertempuran, efek pedang peminum darah ini sama sekali tidak kurang dari senjata ilahi. Menghadapi ancaman ras laba-laba iblis dari Clear River Domain, jika dia memiliki pedang peminum darah di tangannya, kepercayaan Ye Qingyu akan menjadi lebih kuat. Menempatkan tulang endowmen anggur darah dalam kristal asal tingkat ilahi di tangannya untuk sesaat, Ye Qingyu memanggil Cloud Top Cauldron dengan pikiran. Hari-hari ini, setelah membaca adegan dari dalam Cloud Top Cauldron, Ye Qingyu terus meningkatkan pemahamannya terhadap harta karun ini serta memurnikan jiwanya. Ini khususnya terjadi pada 108 karakter kuno. Ye Qingyu sudah bisa memahami 24 karakter pertama, dan pada dasarnya bisa mengendalikan Cloud Top Cauldron untuk memperbaiki pil serta senjata. Cloud Top Cauldron, saat ini berukuran sebesar kepalan tangan. Itu mengambang di atas telapak tangan Ye Qingyu, berputar dan berputar. Itu memancarkan kemegahan emas perunggu samar, menyerap dan mengirimkan kabut. Itu berkali-kali lebih cerah dan gemilang daripada saat pertama kali mendarat di tangan Ye Qingyu. Hati Ye Qingyu berkemauan. Cloud Top Cauldron melayang ke tengah Light Palace. Itu diperbesar dengan angin. Dalam sekejap mata, itu telah berubah menjadi besar, berubah menjadi kuali berkaki 3 setinggi 4 atau 5 meter. Itu mendarat dengan ringan di tanah. Tutup kuali terapung. Dengan jentikan tangan Ye Qingyu, ada kilau merah perak samar yang muncul, jatuh ke Cloud Top Cauldron. Merebut. Ye Qingyu berteriak dengan keras. Telapak tangannya berada di depan dadanya, jari-jarinya terus berubah posisi, mengeluarkan segel tangan. Ini adalah salah satu karakter kuno dari 108 karakter kuno. Saat segel tangan terbentuk, karakter kuno muncul dari telapak tangan Ye Qingyu dan terbang keluar, mendarat di Cloud Top Cauldron. Bang! Tutupnya tertutup. Tangan Ye Qingyu terus berubah, segel tangan berubah dan membentuk karakter kuno lain. Segel! Ye Qingyu berteriak pelan, karakter kuno muncul sekali lagi.
Kali ini, karakter kuno juga mendarat di tubuh Cloud Top Cauldron. Gemuruh. Cloud Top Cauldron mulai sedikit bergetar. Ye Qingyu tidak berani ceroboh. Kedua tangannya terpisah, telapak tangan kiri dan kanannya dengan ringan mendorong keluar. Kemudian tangan kiri dan tangan kanannya, yang masing-masing memiliki lengkungan lengkung dan garis yang aneh, membentuk segel tangan. Ada lebih banyak karakter kuno yang muncul. Kali ini, kedua karakter kuno itu tidak lepas dari tangannya. Itu hanya terkonsolidasi di telapak tangannya, memancarkan kekuatan misterius. Memeriksa, memerintah. Ada butiran besar keringat menetes dari dahi Ye Qingyu. Menggigit giginya, dengan telapak tangan kiri di mata dan telapak tangan kanan di atas kepala, ada dua karakter kuno yang muncul di atas dan di bawah. Karakter, Gaven, ada di kepalanya sedangkan karakter, Examine, ada di kepalanya, di depan wajahnya. Setelah semuanya selesai, barulah Ye Qingyu bisa menghela nafas lega. Karena semua kultivasi Yuan Qi-nya saat ini di penjara, sulit untuk menggunakan kekuatan penuhnya sepenuhnya. Saat itu, hanya dengan mengaktifkan Cloud Top Cauldron, dan membentuk karakter kuno, pada dasarnya dia sudah menghabiskan semua Yuan Qi di tubuhnya. Ye Qingyu menghela napas panjang dan santai. Ada cahaya ilahi yang keluar dari antara matanya. Melalui efek dari karakter kuno, dia bisa dengan jelas melihat menembus dinding Cloud Top Cauldron, melihat pemandangan di dalamnya. Karakter kuno di kepalanya juga mengeluarkan cahaya ilahi. Ini membentuk hubungan antara Ye Qingyu dan Cloud Top Cauldron. Ini adalah rencana yang dia pikirkan sejak Yuan Qi-nya melemah seperti itu. Jika kultivasi Yuan Qi-nya masih di panggung sungai di Laut Pahit, dia tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Melalui cahaya ilahi di kedua matanya, dia bisa melihat menembus dinding dan situasi di dalamnya. Rahasia Cloud Top Cauldron sangat banyak dan tidak ada habisnya. Secara alami ada misteri di dalamnya. Tempat tulang endowmen anggur darah dalam kristal asal tingkat dewa ditempatkan adalah area di dalam kuali atas awan, di mana item disempurnakan. Kristal asal tingkat dewa bergemuruh, bergerak ke atas dan ke bawah. Kekuatan penyegelan di dalamnya dibubarkan sedikit demi sedikit. Jika seseorang ingin memperbaiki tulang endowmen anggur darah, pertama-tama dia harus melepaskan segel pada kristal asal tingkat dewa, lalu melepaskannya. Setelah mengamati untuk jangka waktu tertentu, Ye Qingyu sebagian besar sudah dapat memperkirakan bahwa jika dia ingin menyingkirkan kekuatan segel pada kristal asal tingkat dewa sepenuhnya, dia akan membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Hanya saja dia tidak lagi mementingkan dirinya sendiri dengan ini. Dengan pikiran, buku perunggu kuno, Viengot Titlet Chart melayang di atas telapak tangannya. Sejak Ye Qingyu telah membudidayakan 100 mata air roh dan telah memasuki panggung sungai di Laut Pahit, sudah ada sebagian besar bagan judul Viengot yang telah dibuka segelnya dan dapat dibaca. 3 kategori utama yang dibagi menjadi, berjudul Viengots, senjata dewa berjudul, dan benda aneh berjudul. Pedang peminum darah ada di salah satu halaman dalam buku, bagan berjudul Viengot. Ye Qingyu memiliki niat untuk memurnikan sebilah sulur darah. Di halaman yang menentukan, dia menegaskan bahwa tidak ada kesalahan yang dibuat dalam keseluruhan proses. Menurut indeks buku, dia membalik ke halaman yang memiliki informasi mengenai pedang peminum darah. Dia mulai membacanya karakter demi karakter. Setelah terus-menerus memikirkan bagan judul Viengot dan merenungkan 108 karakter kuno, perintah Ye Qingyu dari karakter dewa dan zaman iblis telah mencapai penguasaan yang tinggi. Melihatnya, semuanya jelas. 2 jam kemudian, Ye Qingyu memiliki kepercayaan diri. Dia memanggil Gao Han, memerintahkan dia untuk melakukan beberapa hal. Gao Han tidak berani menunda, segera berbalik dan melakukan ini. Ye Qingyu kemudian mengeluarkan pedang Little Sang, yang patah. Pedang Beheading Wind, serta Inexorable Spear, dari Cloud Top Cauldron, semua senjata yang pernah dia gunakan. Dia mengeluarkan mereka semua, dan mulai dengan hati-hati menyerang satu sama lain dengan sikap serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah mengamatinya beberapa saat, dia akhirnya mencapai pemahaman yang kasar di hatinya. Kedua lengannya mengerahkan kekuatan, telapak tangannya meremas. Dia tiba-tiba memampatkan senjata ini menjadi satu, membentuk bola logam selebar sekitar 1 meter.
Kemudian dia melemparkannya ke Cloud Top Cauldron, membuka ruang pemurnian baru dan mulai meleburnya. Tubuh ramping Ye Qingyu berdiri, mulai melafalkan karakter kuno. Cloud Top Cauldron tiba-tiba menyusut. Itu akhirnya berubah menjadi seukuran kepalan tangan, berputar dan berputar di atas telapak tangannya. Dia berjalan keluar dari Istana Cahaya, dan menuju lubang pedang api bumi. Ketika Central Domain Gate lahir, ada cahaya tak berujung yang ditembakkan dari lubang pedang yang tidak bisa dianggap. Tapi sekarang gerbang domain pusat telah lahir, dan dinding surgawi dari domain telah muncul, lubang pedang api bumi sekali lagi mendapatkan kembali penampilan semula. Di sekitar lubang pedang, hanya ada sedikit pohon api. Tapi mereka akan tumbuh kembali dan berkembang lagi. Jenderal Gonggong, Gao Diping, berada di dalam hutan pohon api membersihkan dedaunan. Dia mengenakan pakaian kain kasar, rambutnya diikat dengan seutas tali rami. Meskipun dia telah memulihkan keadaan mudanya yang sebelumnya, dia masih tetap diam. Hari-hari ini, selain memberikan salam tanpa suara kepada Ye Qingyu, dia tidak pernah memperhatikan atau memanggil siapapun atas inisiatifnya, seolah-olah dia tidak tahu bagaimana berbicara sama sekali. Satu-satunya pengecualian adalah Jin Linger, Bai Yuanxing, Li Qi dan Li Ying. Dia kadang-kadang memberi mereka beberapa petunjuk. Tetapi hanya beberapa petunjuk ini saja sudah cukup untuk membuat keempat generasi muda ini sangat diuntungkan. Kali ini, ketika Ye Qingyu muncul di tepi lubang pedang api bumi, Gao Diping masih merawat daun pohon api yang tumbang. Dia hanya menganggukkan kepalanya ke Ye Qingyu dari jauh. Ye Qingyu mengangguk kembali, lalu melompat ke lubang pedang api bumi. Gelombang panas yang menyengat menghampirinya. Tetapi dengan keadaan tubuh daging Ye Qingyu saat ini, dia tidak memperhatikan hal ini. Setelah turun sekitar 100 meter, Ye Qingyu menancapkan tinju yang meledak ke dinding batu lubang pedang. Separuh lengannya dimasukkan ke dinding, menggantung seluruh tubuhnya di dinding batu. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat 1000 meter di bawah, ada magma dan lava yang menggelegak dan mendidih. Ada batu-batu besar yang jatuh yang telah berubah menjadi cair bahkan sebelum masuk ke lahar bawah tanah. Ye Qingyu memperkirakan suhu api bawah tanah, serta mengamati secara rinci sekelilingnya. Di tengah lava bawah tanah ini, terdapat batu berbentuk eksentrik, yang mampu menahan panas terik api bawah tanah, tidak larut. Itu seperti karang di sungai, mampu bertahan dengan stabil di dalamnya. Di tengah udara yang menyengat, samar-samar seseorang bisa merasakan aura kacau dan kacau dari 5 elemen, serta aroma darah yang samar. Ini adalah aura sisa dari semua ekspret yang telah mati di lubang pedang api bumi setelah terpikat, dalam pertempuran hari itu. Hari itu, ahli dari ras lain, ahli dari sekte, dan ahli Jianghu, semuanya adalah karakter yang kuat. Bahkan jika mereka meninggal, mereka dapat meninggalkan sisa-sisa Yuan Qi dan esensi darah mereka sendiri di lingkungan seperti itu. Sayang sekali keserakahan telah membunuh mereka. Ye Qingyu turun seperti elang abu-abu, mendarat di batu hitam berbentuk aneh di tengah lahar bawah tanah. Dalam lingkungan yang sangat panas, bahkan seorang ahli di puncak tahap mata air roh akan langsung dibakar menjadi abu. Pakaian Ye Qingyu di tubuhnya hampir segera terbakar. Tapi tubuh kedagingannya yang sangat kuat bahkan tidak terluka sedikitpun. Mengaktifkan kehendak sebenarnya dari karakter kuno, dia menempatkan Cloud Top Cauldron di salah satu area datar dari batu yang berbentuk aneh. Kemudian kuali menjadi besar. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi kuali berkaki 3 setinggi puluhan meter. Garis-garis di sekitar tubuh kuali mulai berkedip-kedip, dan mulai menyerap energi dari lubang pedang api bumi tanpa henti. Ini adalah tujuan Ye Qingyu datang ke lubang pedang api bumi. Budidaya Yuan Qi-nya saat ini lemah, dan dia tidak memiliki kekuatan Yuan Qi untuk mengaktifkan Cloud Top Cauldron untuk memperbaiki pedang peminum darah. Tapi jika dia bisa meminjam panas yang menyengat di dalam lubang pedang api bumi untuk mengaktifkan Cloud Top Cauldron, itu bisa mencapai efek yang sama. Di bawah kedalaman aktivasi karakter kuno, Cloud Top Cauldron seperti ikan paus yang mengisap air. Itu mulai tanpa henti menyerap kekuatan panas dari api bumi. Yong, 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 Cloud Top Cauldron mulai bergetar. Setelah menerima energi yang cukup,
kecepatan di mana ia mampu melepaskan segel kristal asal tingkat dewa terus-menerus dipercepat. Ye Qingyu tidak berani tinggal. Melindungi di samping, dia mulai mengontrol dan mengamatinya secara detail. Dalam sekejap mata, 1 hari berlalu. Di atas lubang pedang api bumi, terdengar suara Gaohan yang berseru, "Tuhan, bahan yang kamu butuhkan sudah disiapkan." Mendengar ini, Ye Qingyu sangat senang. Berteriak kembali, lempar ke bawah. Bab 500 bahaya masuk. Ye Qingyu mulai memurnikan pedang peminum darah di dalam lubang pedang api bumi. Ia tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui hal ini. Alasan utama untuk ini adalah, selain ini menjadi masalah yang sangat penting, Ye Qingyu tidak ingin mengungkapkan fakta bahwa dia tahu cara memperbaiki senjata saat ini. Lagi pula, apakah itu Cloud Top Cauldron, atau Vienggot Tilted Chart, ini adalah item yang terlalu penting. Begitu terungkap, bahaya memiliki harta karun seperti itu akan membawa masalah baginya. Ini terutama terjadi setelah gerbang domain pusat dibuka. Dalam situasi di mana kekuatan domain lain merembes masuk, Ye Qingyu harus lebih berhati-hati. Di atas lubang pedang api bumi, Gaohan, setelah mendengar kata-kata Ye Qingyu untuk membuang bahan-bahannya, sedikit ragu-ragu. Bagaimanapun, ini semua adalah bahan yang langka dan berharga. Mereka sulit didapat. Jika dia melemparkannya seperti itu ke lubang pedang api bumi, apa yang akan terjadi jika itu dibakar oleh api bawah tanah? Tapi setelah sedikit ragu, Gaohan tetap menurut. Ini bukan hanya fakta bahwa Ye Qingyu adalah atasannya. Alasan yang lebih penting adalah bahwa Ye Qingyu telah menjadi sosok yang perkasa dan misterius, seolah-olah tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Selama dia mengikuti kata-kata Ye Qingyu, dia pada dasarnya tidak salah. Telapak tangannya bergerak, logam penyimpanan luar angkasa terbang dari tangan Gaohan. Itu melayang di atas lubang pedang api bumi. Kemudian menurut permintaan Ye Qingyu, semua bahan langka yang telah dikumpulkan dilemparkan dari atas lubang pedang. Segala macam barang mulai berjatuhan seperti hujan. Di dalamnya, ada sejumlah besar kristal asal. Ada logam abadi, bubuk etil essence, biji anglika, tembaga kaisar, logam abis, tanah jantung geng, kayu blood del. Ini semua jarang terlihat sebagai bahan pemurnian dan peleburan. Bahkan banyak keluarga kaya kuno akan sulit mengumpulkan berbagai materi ilahi yang begitu berharga. Sebagian dari ini diadakan di dalam harta karun Istana Cahaya. Bagian lainnya dari Departemen Militer, dan toko-toko kediaman Menteri Kanan. Sebenarnya, ketika Ye Qingyu menyuruh Gaohan pergi ke kediaman Menteri Kanan dan Departemen Militer untuk mendapatkan barang-barang seperti itu, dia tidak benar-benar percaya diri untuk mendapatkan barang-barang itu. Bahkan di seluruh kekaisaran, material ilahi dan berharga seperti itu adalah sumber daya kelas strategis yang penting. Kediaman Menteri Kanan dan Departemen Militer seharusnya tidak begitu saja menyerahkannya. Dia tidak membayangkan bahwa setelah dia membuat Gaohan mengucapkan kata-kata seperti itu, dalam waktu kurang dari 4 jam, Kediaman Menteri Kanan serta Departemen Militer telah mengirim orang untuk mengirimkan materi semacam itu. Lebih jauh lagi, ada lebih dari yang mereka minta. Materi berharga ilahi yang jatuh dari langit, seperti tetesan hujan. Ye Qingyu mengaktifkan Cloud Top Cauldron. Melepaskan kekuatan penarik yang aneh, semua materi berharga ilahi diserap di dalamnya, tanpa ada yang terlewat. Ada total 8 ruang di dalam Cloud Top Cauldron. Masing-masing dari 8 ruang berbeda ini memiliki kegunaan berbeda, semuanya unik. Ye Qingyu belum sepenuhnya memahami kegunaan masing-masing. Seperti ruang yang telah memenjarakan sebagian besar jiwa Ye Qingyu. Penggunaannya tidak diketahui dan misterius. Bahkan hari ini dia mengamati dinding bagian dalam kuali, memurnikan jiwanya dan memperkuat kesadarannya, tetapi dia masih belum bisa sepenuhnya mengendalikannya. Tapi untuk ruang yang digunakan untuk peleburan dan pemurnian alat dan senjata, dengan pemahaman yang dimiliki Ye Qingyu hari ini mengenai Cloud Top Cauldron, dia sudah bisa mengendalikannya sesuai dengan keinginannya sendiri. Dia mengaktifkan karakter kuno dan selanjutnya membagi ruang pemurnian ini menjadi beberapa sub-ruang. Terlepas dari ruang yang dibutuhkan untuk memperbaiki tulang endowment tulang anggur darah, material berharga yang jatuh diperlakukan sama dengan sisa-sisa pedang Little Sang dan semua senjata lainnya.
Mereka dibagi pada saat pertama sesuai dengan atribut apa dari 5 elemen yang mereka miliki, jatuh ke ruang yang berbeda untuk disempurnakan. Ini adalah persiapan yang harus dilakukan sebelum pedang bisa dibentuk. Peleburan dan pemurnian mirip dengan memasak, dibutuhkan pengetahuan ahli tentang jenis panas yang akan digunakan. Sebelum pencampuran akhir dari semua bahan mentah ini, pertama-tama perlu dipisahkan yang terburuk dari yang terbaik, dan kemudian dengan lembut dimurnikan. Hanya dengan begitu tingkat integrasi yang lengkap dapat dicapai, jika tidak semuanya akan sia-sia. Memadukan secara paksa setiap material hanya akan menyebabkan kegagalan dan menyebabkan energi meledak di dalam material. Meskipun ini adalah pertama kalinya Ye Qingyu menyempurnakan alat, tetapi metode dan teknik yang dia pelajari untuk menyempurnakan tidak normal. Senjata yang dia ciptakan juga merupakan senjata yang jarang terlihat dari dewa dan zaman iblis. Persiapan yang dia buat sebelumnya sangat lengkap dan detail, sehingga keseluruhan prosesnya seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir, tanpa ada kesalahan sedikitpun. Dalam sekejap mata, hari berlalu begitu saja. Tulang endowmen dari anggur darah yang disegel di dalam kristal asal kelas Divine itu akhirnya dilepaskan. Saat itu dilepaskan, ada lampu merah darah yang meledak. Aura haus darah yang sangat kuat dan sangat keji langsung meledak dari tulang endowmen berwarna darah. Itu dengan gila mulai melonjak, ingin membebaskan diri dari kendala Cloud Top Cauldron, dan melarikan diri. Lampu merah darah, seperti pohon anggur yang mengamuk. Itu mengeluarkan lolongan setan yang masuk melalui setiap pori-porinya. Ye Qingyu melihat adegan ini dan tidak bisa menahan rasa takut. Itu hanya tulang abadi yang telah kehilangan tubuhnya, dan itu sudah sangat menakutkan. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya pohon anggur yang sudah dewasa dan matang. Lin Yi mengatakan bahwa anggur darah yang matang bahkan bisa memusnahkan ahli tahap Heaven Ascension. Sepertinya ini bukan kata-kata yang salah. Agar makhluk kerajaan muda dari ras laba-laba iblis itu dapat membunuh pohon anggur yang sudah dewasa. Meski pada akhirnya, mereka berdua terluka, namun akhirnya bisa menerima endowmen tulang dari sulur darah. Kekuatan yang dimilikinya pasti cukup untuk membuat seseorang menggigil. Dan ini jelas bukan eksistensi terkuat di antara Demon Spider Rache. Seberapa mengerikankah kekuatan dari Demon Spider Rache? Ye Qingyu mendapatkan pemahaman yang lebih langsung tentang kekuatan musuh. Ki darah dari sulur darah dengan liar menyerang dan berjuang di dalam Cloud Top Cauldron ingin melarikan diri. Tapi setelah semua kehilangan tubuh utamanya, jadi sulit untuk mempertahankan ini dan terus berjuang. Tidak peduli apa, itu tidak bisa lepas. Itu kemudian berubah menjadi bentuk aslinya, seukuran jari. Seperti danau ke dalam air, ia ingin masuk ke luar angkasa, memecah ruang dan melarikan diri. Tapi dengan sangat cepat dinding Cloud Top Cauldron menyala, menyebabkan sulur darah terlempar ke dinding kuali. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa melarikan diri. Setelah Ye Qingyu mengamati sebentar, dia mulai mengaktifkan teknik karakter kuno. Dia menggunakannya untuk mengoperasikan Cloud Top Cauldron, sekali lagi meminjam kekuatan lubang pedang api bumi untuk memperbaiki tulang endowmen anggur darah itu. Selama dia benar-benar bisa menyempurnakannya, ini adalah salah satu langkah terpenting dalam menciptakan pedang peminum darah. Waktu berlalu dengan cepat. Ye Qingyu selalu berada di dalam lubang pedang api bumi, tidak pergi. Dalam sekejap mata, satu hari telah berlalu lagi. Tulang endowmen dari sulur darah akhirnya telah sepenuhnya dimurnikan. Rantai formasi diperpanjang satu persatu, seperti rantai-rantai darah yang terkumpul erat. Itu mulai mengambang tanpa tujuan di sekitar kuali, berkedip-kedip dengan cahaya yang tembus cahaya, itu sangat indah dan bisa digambarkan sebagai mahakarya penciptaan. Bahan berharga lainnya juga disempurnakan ke tahap di mana dapat mulai diintegrasikan dengan bahan lainnya. Ye Qingyu menarik napas dalam-dalam. Menurut langkah-langkah di Vienggot Titlet Chart, dia mulai menghilangkan subdivisi dari ruang pemurnian. Menggunakan pedang Little Sang sebagai pusatnya, pedang Beheading Wind sebagai tulang dan logam ilahi lainnya, menghargai material sebagai daging dan tubuh, dia benar-benar mulai memurnikan dan menciptakan pedang peminum darah. Dalam teknik pemurnian dengan bagan judul Vienggot untuk pedang peminum darah itu tidak memiliki bentuk luar yang ditetapkan dari pedang peminum darah. Dalam perspektif ini,
Ye Qingyu bisa dengan santai mendesain sesuka hatinya. Pikiran awalnya adalah menjadikannya sebagai bentuk seperti pedang, persis sama dengan pedang sang kecil untuk menghargai ingatan orang tuanya yang telah meninggal. Seluruh proses menempa pedang lebih rumit dan rumit daripada proses pemurnian bahan. Area tersulit berada di area menuliskan formasi di dalam pedang. Dengan keterampilan Ye Qingyu saat ini dalam formasi, ingin benar-benar menuliskan formasi untuk pedang peminum darah dalam waktu sesingkat itu jelas sedikit tidak realistis. Tetapi karena ada keberadaan rantai formasi yang diekstraksi dari tulang endowmen anggur darah, semuanya sekali lagi menjadi mungkin. Tantangan yang dihadapi Ye Qingyu adalah untuk mengintegrasikan rantai formasi satu demi satu dari tulang endowmen anggur darah ke tubuh pedang-pedang peminum darah yang sedang dibuat. Ye Qingyu harus menggabungkan keduanya menjadi satu, memberikan tubuh pedang roh. Keseluruhan proses ini agak sulit dan lambat. Ye Qingyu hanya bisa melakukan ini sedikit demi sedikit. Setelah entah berapa lama kemudian, kesadaran Ye Qingyu akhirnya mulai perlahan mundur dari dalam Cloud Top Cauldron. Kelelahan yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda seluruh tubuhnya. Kesadarannya seperti layu, dan dia bahkan bisa merasakan rasa lapar yang belum pernah dia rasakan sebelumnya menimpanya. Tapi di wajahnya, ada senyuman tak terkendali yang muncul. Keberhasilan. Penciptaan pedang peminum darah sudah pada tahap awal kesuksesan. Di ruang pemurnian Cloud Top Cauldron, tubuh pedang merah samar telah terbentuk. Orang bisa melihat tubuh pedang itu, seperti hidup, mengembang dan mengerut, berdetak seperti jantung. Itu bergetar dan bergerak sedikit. Bentuk dan eksterior luarnya sebagian besar mirip dengan pedang Little Sang di masa lalu, dan itu cocok dengan imajinasi dan desain awal Ye Qingyu. Menurut apa yang tercatat di halaman itu di bagian judul Viengot, itu perlu diberi makan dan disempurnakan untuk 1 atau 2 hari lagi sebelum bisa dikeluarkan dari kuali. Setelah mengamati sebentar, Ye Qingyu akhirnya bisa yakin. Dari apa yang tampak, pengalaman pemurnian pertamanya sepertinya berhasil. Berdiri untuk meregangkan dirinya, Ye Qingyu memutuskan untuk beristirahat sejenak. Namun saat itu, tiba-tiba terjadi gempa akut yang sangat tajam di sini. Seluruh lubang pedang api bumi mulai bergetar hebat dan lahar panas yang membakar itu seperti tsunami saat mulai tumbuh dengan ganas. Seperti gempa bumi, seluruh lubang pedang itu bergerak. Apa yang terjadi? Kulit Ye Qingyu berubah. Saat itu juga, dia mulai mengaktifkan sisa-sisa Yuan Qi di tubuhnya. Semua jari di kedua tangannya seperti kuas, terus menulis 8 karakter kuno di udara. Karakter, Seal. Dengan dorongan yang kuat, karakter kuno didorong keluar, dan semuanya jatuh ke Cloud Top Cauldron. Selama dia menyegel kuali, kehalusan pedang darah tidak akan terputus. Pada saat yang hampir bersamaan, aura yang sangat brutal mulai naik dari lubang pedang api bumi. Seolah-olah beberapa iblis apokaliptik yang mengerikan akan turun. Tanah mulai berguncang dengan keras, dan yang terjadi selanjutnya adalah lolongan setan yang ganas. Seperti badai, itu mulai menyebar kemana-mana. Pada saat ini, Ye Qingyu akhirnya menyadari apa yang telah terjadi. Perlombaan laba-laba iblis benar-benar turun. Ada sedikit keraguan. Melihat sekilas ke Cloud Top Cauldron, dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkannya di sana dan terus meminjam energi dari lava bawah tanah untuk memperbaiki Blood Drinker Sword. Kemudian kedua kakinya mengerahkan tenaga. Dengan ledakan, seluruh orangnya seperti meriam yang melesat, menuju ke tanah. Saat dia masih sekitar 10 meter dari tanah, salah satu tangannya dimasukkan ke dinding batu. Tubuhnya tiba-tiba berhenti, lalu dia mengeluarkan pakaian baru dari cincin penyimpanannya dan memakainya. Dengan tenaga yang tiba-tiba, dia melompat ke tanah. Saat dia mendarat di tanah, Ye Qingyu melihat ke Central Domain Gate yang besar. Dia langsung tercengang. Bersambung.